ya Tuhan. Dan ibadah kami pagi ini jadi spesial karena kehadiran-Mu ya Tuhan. Bukan karena musik yang kami dengar, nyanyian yang kami berikan, tapi karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kuasa firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini, urapi kami semua Tuhan. Biar kami penuh dengan roh, kami penuh dengan firman hari-hari ini. Supaya kami berkemenangan di tahun yang baru, tahun entering the next level ini. Pemulihan seutuhnya pasti terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyambut firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya bersyukur sekali ada di tengah-tengah saudara pagi ini. Dan suasananya luar biasa ya. Terakhir saya datang mimbarnya masih di sini. Pokoknya nggak ada sini lah ya. Sekarang sudah lebih memanjang, haleluya. Di ibadah yang pertama ini, saya mau ajak saudara membuka satu ayat terlebih dahulu yang disampaikan oleh gembala sidang kita waktu tadi kita dengar pastor message. Ayatnya itu diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Multimedianya belum keluar ya? Oke, itu dia. Mari baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi. 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Katakan amin. Haleluya. Saudara gembala sidang tadi katakan satu kalimat yang saya tangkap betul. Dia berkata begini, ini tahun entering the next level. Artinya, tahun di mana kita akan mengalami peperangan rohani yang dahsyat. Detailnya tentang visi itu akan sudah terima dari gembala, tapi saya mau stretch di satu kalimat itu. Bahwa saudara-saudara memang ini tahun entering the next level. Tahun di mana Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar lagi. Tuhan membawa kita dalam level yang lebih tinggi. Tuhan akan memulihkan seluruh hidup kita. Tapi jangan lupa, tahun ini juga untuk kita mengalami the next level dalam hidup kita, maka kita akan melewati peperangan-peperangan rohani yang dahsyat. Nah, tapi bukan berarti kalau kita mengalami peperangan rohani, lalu kita enter the next level, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan bahwa dalam peperangan selalu ada dua hasil akhir. Amin ya. Kalau nggak menang, ya kalah. Kalau nggak kalah, ya menang. Selalu dua itu aja hasilnya dalam peperangan. Nah, saya percaya orang-orang yang kalah dalam peperangan, dia mah bukan naik level kali ya. Turun level Bapak Ibu. Jadi siapa yang akan mengalami the next level dalam hidup kita? Yaitu orang-orang yang menang dalam peperangan-peperangan rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju sampai sini katakan amin. Haleluya. Jadi kita pasti mengalami next level melalui peperangan-peperangan rohani. Tapi kuncinya kita mesti menang. Pertanyaannya, siapa lawan kita dalam peperangan rohani? Alkitab berkata, iblis katanya ya. Ya, apa bahasa Chinese Pak? Mokwe, ya, right? Betul nggak? Mokwe, bukan cakwe ya Bapak Ibu. Kalau cakwe masih bisa dimakan. Ini nggak bisa dimakan tapi kuasanya besar juga. Namanya mokwe, iblis. Nah itu lawan kita katanya. Nah saudara, kenapa lawan? Atau pertanyaan begini, mulai kapan kami berperang melawan dia? Mulai kapan peperangan rohani itu dimulai dalam hidup kita melawan iblis? Jawabannya cuma satu. Detik pertama kita lahir baru terima Tuhan Yesus. Itulah saat dimulainya peperangan rohani kita bersama dengan si iblis. Sampai Tuhan menjemput kita. Amin saudara. Nah kenapa kita harus berperang melawan dia? Karena saya percaya kita semua tahu bahwa iblis sangat tidak setuju, sangat tidak bersedia waktu kita bertobat, waktu kita terima Tuhan Yesus. Artinya saudara melepaskan diri dari dia. Dulu kita dikuasai oleh iblis, hidup kita dikuasai oleh dia. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, semua dalam kontrol dia. Tapi gara-gara kita percaya Tuhan Yesus, roh kita diselamatkan. Kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi anak Allah. Maka saat itu, dia berhadapan dengan kita sebagai musuh. Dan dia akan berusaha dengan segala macam cara, segala macam upaya, tipu muslihat, jebakan demi jebakan. Supaya kita itu undur lagi dari Tuhan. Berubah setia. Kalaupun percaya, oke lah. Cuma sampai percaya. Jangan pernah berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah bertumbuh. Kalaupun percaya, jangan sampai hidupmu diubahkan. Jangan sampai hidupmu dipulihkan. Jangan sampai kamu diberkati. Dan itu yang iblis akan selalu kerjakan.
Saudara-saudara, tapi puji Tuhan kan, waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Tuhan itu memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Tolong multimedia tayangin. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu dalam bahasa Yunani itu dipakai kata exousia. Bahasa Yunani memang punya beberapa kata untuk kata kuasa. Kadang-kala dipakai kata dunamos ya. Misalnya Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu kuasa dipakai kata dunamos. Artinya bicara soal kuasa supranatural, kemampuan untuk kita melakukan mujizat bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi kata kuasa yang dipakai di Yohanes 1:12 itu dipakai kata exousia. Exousia itu artinya otoritas atau authority. Dulu di luar Kristus kita tidak punya kuasa itu. Kita hidup di dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa. Semua itu pekerjaannya sejahat. Tapi gara-gara terima Tuhan Yesus, maka kuasa kebangkitan Kristus itu dianugerahkan dalam hidup kita. Diberikan dalam hidup kita. Kita diberikan otoritas yang dulu hilang karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi sekarang diberikan kembali, dipulihkan kembali. Untuk kita pakai, untuk kita berjalan di dalam kuasa Allah itu. Untuk apa? Untuk mengalahkan setiap pekerjaan iblis yang ada dalam hidup kita. Saudara tahu waktu saudara lahir baru kan, maka yang pertama kali diselamatkan ialah roh saudara. Roh saudara terima Tuhan Yesus, maka roh saudara yang dipulihkan. Kapan saja saudara mati, Tuhan berikan keselamatan. Rohmu itu diberi tubuh kemuliaan. Tapi jangan lupa, masih ada jiwa dan ada tubuh yang belum diselamatkan. Yang harus kita proses setiap hari. Tidak mungkin orang baru pertama kali terima Tuhan Yesus, tiba-tiba jiwanya langsung berubah. Jadi baik, pikirannya jadi benar terus. Tidak ada, itu tidak kerjaan semalam, setahun juga tidak kelar. Tidak ada orang baru lahir baru, tiba-tiba tubuhnya ini sudah tidak pernah melakukan dosa lagi. Hawa nafsunya sudah mati semuanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kita harus kerjakan, kita harus perangi. Saudara-saudara, dalam hidup kita, untuk kita rebut kembali setiap jengkal hidup kita, di jiwa, di tubuh kita, yang selama ini telah dikuasai oleh si jahat. Saudara, saya ambil perumpamaan lah. Misalnya saya punya teman namanya Pak Edi. Pak Edi ini luar biasa. Ini umpama nih Pak Edi ini, saudara-saudara, dia punya tanah yang cukup luas di daerah mana Pak? Bapak punya tanah di mana Pak? Oh ya, kantor beliau itu di Rasuna Said ya. Misalnya dia punya tanah di daerah Rasuna Said itu 2 hektar. Dan 2 hektar luas ya Bapak Ibu ya. Di daerah yang segitiga yang ramai ya. Segitiga yang mahal. Nah tapi karena beliau itu masih ingin sekolah di Amerika, jadi dia tidak mau pakai tanah itu. Tanah warisan itu. Atau tanah dia beli, whatever. Dia tidak mau pakai. Dia mau sekolah dulu di Amerika, cari pengalaman ya. Cari modal dan sebagainya. Jadi dia tinggalin tanah 2 hektar itu kosong, tidak ada yang jaga selama misalnya 20 tahun. Dia lupa untuk titip orang bikinin pagar, titip orang untuk jagain. Dia cuma biarin dia terbuka. Saudara tahu, waktu dia kembali 20 tahun berikutnya, percayalah, dia tidak akan menjumpai tanah 2 hektar itu tetap kosong. Amin. Jangankan 20 tahun, 2 tahun aja, maka tanah itu sudah akan penuh dengan tenda-tenda ya, gubuk-gubuk, lapak-lapak, orang numpang hidup di situ. Yang kalau malam-malam mereka keluar dorong gerobak dan berkata, teh sate gitu ya. Ya, orang Madura udah mampir di situ ya saudara. Nah kan 20 tahun dia datang, wah kok sudah banyak orang nih tinggal di tanah gua. Dia kan bilang gini, Bapak Ibu, sorry ya, ini tanah milik saya. Saya kasih waktu 1 minggu, tolong kosongkan tanah ini. Saya mau pakai, saya mau bikin apartemen di sini, saya mau bikin kantor di sini. Apakah orang-orang itu akan berkata begini, Pak Edi, thank you ya Pak, aduh udah 20 tahun kita tinggal di sini, terima kasih Pak, kita akan secepatnya pergi dari tempat ini. Percayalah, mereka tidak akan berkata seperti itu. Ya, mereka lakukan ialah malah celuritnya dikeluarin dan berkata, tak sate sampean. Ya, udah beranak cucu gue di sini. Ya. Masa ini bukan tanah lu, ini tanah milik Allah katanya. Susah banget ngeluarin mereka ya. Apa yang dia mesti buat? Dia datang ke pengadilan dan urus perkaranya. Dia kasih lihat semua bukti-bukti bahwa itu tanah milik saya. Pengadilan ketok palu, tok itu tanah milik Pak Edi. Dia bosok, nih lihat nih, ini surat jelas-jelas tanah saya. Ini pengakuan dari negara. Tetap mereka tidak mau keluar. Apa yang dia mesti buat? Dia mesti bayarin aparat, tentara atau apalah Satpol PP untuk gusur mereka jengkal demi jengkal dari tanahnya dia. Jelas-jelas tanahnya dia, tapi untuk keluarin mereka dia mesti perangi mereka satu persatu. Hal yang sama juga berlaku buat hidup saya dan saudara Bapak Ibu.
Waktu engkau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, rohmu diselamatkan. Tapi ingat, di jiwa ini, di tubuh ini, iblis masih bercokol. Dengan apa? Pola pikir, cara kita bertutur kata, cara kita bersikap sama orang, cara kita bertingkah laku setiap hari. Dia masih berkuasa di situ. Dan itu yang kita mesti perangi dia tiap hari, setiap jengkal kita mesti usir dalam hidup kita. Dan waktu kita berkemenangan, kita menang. Di situ kita go to the next level, to the next level, to the next level. Setuju, katakan amin. Sebab itu Pak Niko sampaikan memang mau next level, siap-siap peperangan rohani. Bukan apa-apa, untuk bersihkan kita. Supaya kita jadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita naik ke level yang lebih tinggi. Nah, dalam hal mana saja iblis itu berkuasa atas kita atau dia itu kuasai kita. Kemarin Pak Niko sudah singgung soal 3 hal yang di Matius pasal 4. Tapi pagi ini saya mau share kepada saudara satu pengajaran yang bagus sekali dari seorang pendiri YWAM namanya Lawrence Cunningham yang Pak Niko kemarin sitir juga. Bukan sitir, dia ketemu dengan pendiri ini, orang hebat ini saudara. Pendiri YWAM ini orang hebat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah belajar beberapa hal dari bahan-bahannya dia. Nah, saya mau sharekan kepada saudara pagi ini. Mari buka dengan saya Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal yang kelima. Perikopnya berjudul Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Nah, dalam beberapa ayat ke depan ini saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa jebakan, beberapa trap. Apa itu trap? Ya, jebakan ya saudara. Tipu muslihat. Jerat yang iblis pasang, iblis sodorkan kepada manusia. Supaya jangan sampai bertobat. Supaya jangan sampai kenal Tuhan lebih jauh. Supaya jangan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Supaya jangan mengalami kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Nah, ini yang selalu dia sodorkan. Yang kadang-kala bersembunyi di balik kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi saudara mesti tahu, itu semua tipu muslihatnya si iblis, saudara. Yang kita mesti kalahkan, kita mesti perangi, kita mesti patahkan. Kalau saudara mau go to the next level. Ayat 1 berkata begini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara, kitab Keluaran kan mengisahkan bagaimana orang Israel yang diperbudak di Mesir setelah Yusuf itu meninggal. Lalu bangkit katanya seorang raja, seorang Firaun yang tidak kenal Yusuf sama sekali. Tidak pernah tahu jasa-jasanya Yusuf. Dan dia bilang begini, kalau di pasal 1 saudara baca, dia bilang begini, ini orang Yahudi enak banget di sini ya. Kayaknya banyakan mereka sekarang dari kita. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi daerah kita. Mulai sekarang tidak boleh begitu. Kita mesti siksa mereka, kita mesti jadikan mereka budak-budak kita untuk bekerja bagi kita. Dan selama 400 tahun mereka itu diperbudak oleh Firaun-Firaun yang memerintah di Mesir untuk jadikan apa saja yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kasar di Mesir. Lalu kan mereka berseru-seru, mereka ingat, kita kan punya Allah yang hebat, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Mereka berdoa minta tolong, lalu Tuhan mengutus Musa. Tapi kan Musa nolak, gue gak pinter ngomong, gue kan gegagap katanya. Kata Tuhan, tenang aja, ntar Harun yang buat ngomong sama kamu. So mereka berdua datang menghadap Firaun untuk minta izin supaya orang Israel dibebaskan keluar dari tanah Mesir, pergi kembali ke tanah perjanjian, tanah yang memang dijanjikan buat mereka. Pertanyaannya, apakah Firaun dengan serta-merta berkata begini, oh iya, udah lama gue tunggu orang-orang kayak lo nih, cepetan bawa mereka pergi, bawa mereka jauh-jauh dari sini. Nggak begitu Bapak Ibu, Firaun bilang begini, enak aja lu, mana bisa gue biarin mereka lepas, ntar yang kerja buat gue siapa? Jadi Firaun nggak mau lepaskan mereka. Tahukah saudara, bahwa perjanjian lama itu, hampir semua kisah di perjanjian lama, itu merupakan tipologi dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Semua cerita fisik di perjanjian lama, sebenarnya arti rohaninya itu digenapi di perjanjian baru. Aduh kalau mau cerita mah kita kayak belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Misalnya baptisan air, baptisan Roh Kudus, apa cuma ada di perjanjian baru? Enggak, semuanya sudah terjadi di perjanjian lama. Cuma mereka fisiknya. Mereka tenggelam, mereka jalan di bawah laut Teberau, itu katanya dibaptis dalam air. Mereka dipimpin oleh awan dan tiang api, ya. Itu bicara soal dibaptis dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi banyak cerita di perjanjian lama yang merupakan tipologi dari perjanjian baru. Nah, Firaun itu melambangkan iblis, saudara-saudara.
Ya, kan dia berkuasa atas Mesir. Apa itu Mesir? Mesir itu bicara soal dunia ini, keduniawian, perbudakan akan dosa. Orang Israel diperbudak di Mesir. Kita dulu, sebelum terima Tuhan Yesus, kita pun diperbudak oleh iblis. Di Mesir ini, di dunia ini, yang gelap ini, yang telah dikuasai oleh dia. Ya, Musa itu lambang Tuhan Yesus. Ya, di perjanjian lama. Sama seperti Musa diutus oleh Tuhan ke Mesir. Untuk bawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kembali ke tanah perjanjian. Begitu juga Tuhan Yesus diutus oleh Bapa dari sorga, turun ke Mesir, turun ke dunia ini. Untuk apa? Bawa kita keluar dari perbudakan dosa di Mesir, di dunia ini. Untuk dipindahkan kepada hidup yang kekal. Amin. So semua ini punya arti rohaninya. So Musa itu lambang daripada Tuhan Yesus. Ya, Israel tentu secara jasmani mereka Israel, tapi kamilah Israel rohani itu. Ya, Mesir ya bisa soal keduniawian, perbudakan atas dosa, penguasa Mesir, Firaun. Siapa penguasa dunia yang gelap ini? Sibolis ya, Mokwe, ya, iblis, saudara. Nah, sama seperti Musa datang berkata, biarkan mereka pergi. Enak aja, nggak boleh. Nah, mari kita lihat dengan cepat beberapa jebakan, beberapa hal yang iblis ucapkan. Yang sebenarnya kita perhatikan inilah tipu muslihat dia. Yang pertama, ayat yang kedua. Saya baru mulai panas, Bapak Ibu. Tadi kedinginan di situ. Yang kedua, ayat yang kedua Firaun berkata begini. Tetapi Firaun berkata apa? Baca. Siapakah? Yang keras bacanya kayaknya cuma ada 10. Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jebakan yang pertama yang iblis berikan kepada manusia sehingga orang susah untuk bertemu dengan Tuhan, susah untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun sudah percaya, jangan terus sungguh-sungguh, jangan mengenal Tuhan lebih jauh. Yaitu nama trapnya ialah begini, iblis berusaha menutupi keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Bagi dunia ini, iblis berperan dalam setiap agama-agama yang bukan dari Tuhan. Sudah tahu sekarang kan banyak orang ikut New Age Movement, ikut humanisme. Satu aliran-aliran yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Mereka orang humanisme itu kan punya semboyan begini bunyinya. Manusia ialah Allah bagi dirinya sendiri katanya. There is no God. You are the God. Kamulah Tuhan bagi dirimu. Itu orang humanisme. Jadi mereka tidak perlu Tuhan. Karena ya mau jadi apa kamu tergantung kamu. Dan iblis bermain di situ sehingga orang banyak tidak percaya Tuhan. Tapi bagi orang percaya, kita nggak usah ngomong mereka lah ya. Bagi orang percaya, iblis pun sering kali menjebak kita dengan perkara-perkara seperti ini. Yaitu iblis berusaha menutupi keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala melalui masalah, melalui pergumulan yang kita hadapi, di mana kita merasa persoalan ini cukup berat. Tapi banyak anak Tuhan yang begitu cepat berkata, Tuhan ada nggak sih? Tuhan tuh dengerin doa saya nggak sih? Sudah tahu itu sebenarnya pekerjaan iblis dalam hidup kita. Dia berusaha menanamkan satu pengertian dalam hidup kita, yaitu seperti ini. Ngapain lu sungguh-sungguh ikut Tuhan? Emang Tuhan dengerin lu? Ya, emang Tuhan buktinya mana gitu? Lu ke gereja berdoa gitu. Utang lu nggak bayar-bayar juga kok gitu. Misalnya ya. Jadi kemudian kita mau jadi minder. Iya ya, gue kayaknya ke gereja, tapi kenapa begini-begini aja? Sudah tahu, semua perasaan-perasaan itu, semua perasaan-perasaan yang meragukan akan Tuhan, itu adalah bagian dari pekerjaan iblis untuk membuat saudara jangan bertumbuh dalam Tuhan. Tapi saya berdoa siang ini, pagi ini yang hadir di ibadah pertama. Mari kita jangan kalah dengan jerat iblis yang pertama ini. Kita mau selalu berkata bahwa no matter what happen. Itu bahasa Sunda. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku tahu sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan saat aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Cuma iblis kan tidak mau kamu percaya itu. Iblis mau bilang, tuh mana Tuhan gitu ya. Mana buktinya. Satu kali di Amerika ada satu cerita yang saya baca tentang seorang profesor yang sangat pinter, ahli filsafat, tapi sayang dia ateis gitu, dia tidak percaya Tuhan. Lalu dia mengumumkan kuliahnya waktu itu, semua orang terpukau, waduh pinter banget nih profesor. Terus terakhir sebelum bubaran dia bilang begini katanya, saya mau ajukan 3 pertanyaan ya kepada semua kalian mahasiswa, tolong jawab dengan jujur, jangan bohong. Yang pertama, apakah di sini ada yang pernah melihat Tuhan? Yang pernah melihat Tuhan, rupa Tuhan? Semua kan jawab, belum pernah gitu. Oke. Yang kedua, apakah ada yang pernah mendengar suara Tuhan? Ya, ada yang pernah dengar suara Tuhan? Semua kan jawab lagi, belum pernah, Prof. Terakhir yang ketiga, apakah ada yang pernah meraba Tuhan? Pernah pegang Tuhan nggak? Semua kan bilang begini, belum pernah.
Jadi kesimpulannya, Tuhan itu memang tidak ada katanya. Jadi semua orang kan pada bengong, oh ke situ larinya. Tiba-tiba ada yang nyelentuk dari belakang. Prof, dia bilang gini, teman-teman, ada nggak sih yang pernah melihat otaknya profesor? Semua kan jawab, belum pernah gitu. Ada nggak yang pernah dengar suara dari otaknya profesor? Belum pernah. Ada nggak yang pernah pegang otaknya profesor? Belum pernah. Kesimpulannya, tuh profesor nggak ada otaknya kan? Lu apa? Iya, ada. Cuma ya begitulah. Kita bisa rasakan kepintarannya, pemikirannya, tapi memang nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa didengar. Nah, saya mau katakan seperti itu seringkali Tuhan memang dalam hidup kita. Karena ya memang tidak kelihatan, itulah dibutuhkan iman, amin ya. Tapi kita bisa merasakan kuasanya, pertolongannya, perlindungannya. Saya berdoa, saya suka dari lagu-lagu di awal tadi. Jangan pernah takut, karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatannya, perlindungannya, pertolongannya selalu nyata bagi orang yang percaya kepada dia. Tapi kan iblis bilang, mana. Udah berhenti ke gereja, ngapain lu rajin-rajin pagi-pagi udah datang, mending tidur aja. Nonton tuh bola. Tadi pagi ada kejadian lucu ya, haleluya. Sudahlah, yang nggak nonton bola pasti nggak tahu. Ya oke. Udah nggak usah sungguh-sungguh ya. Percuma kan, mana buktinya, mana pekerjaan Tuhan lalu. Dan banyak orang kena loh di situ. Tadinya sungguh-sungguh, tapi karena lihat, aduh masalah gua nggak kelar-kelar. Persoalan gua nggak habis-habis, sekarang berubah setia. Well, saya bilang orang-orang itu kurang bertekun saja. Kurang menanti-nantikan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Kalau kita tetap percaya dan berharap kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua. Hilang ini. Ini kayak Pak Handri punya kayaknya. Hilang juga. Oke. Yang kedua Bapak Ibu. Sekarang Musa dan Harun setelah ditolak di hari pertama, mereka never give up ya. Tidak putus asa, mereka datang lagi. Cuman kan memang sudah dengan tulah. Di Keluaran pasal yang ke-8, ini baru tulah kedua memang. Musa dan Harun datang lagi ke Firaun. Ayolah, bebaskan orang Israel pergi. Nah ini, ayat 10. Apa jawab Firaun kepada Musa dan Harun? Katanya, apa? Besok katanya. Besok lu datang lagi. Nah saya mau bilang, ini katanya jerat yang kedua yang sering kali iblis pakai juga. Untuk membuat kita anak-anak Tuhan susah bertumbuh. Susah mengalami berkat lebih lagi. Susah mengalami kemuliaan lebih lagi. Yaitu iblis selalu datang dengan perkataan begini. Besok. Besok ialah begini. Pengertian besok ialah begini. Menunda-nunda waktu untuk melakukan sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan. Itu besok tuh. Mari cek dalam diri saudara. Apakah hari-hari ini saudara sering kena seperti itu? Didorong oleh Roh Kudus untuk berbuat baik. Apa aja? Nolong orang, nabur. Didorong oleh Roh Kudus untuk ke gereja, untuk melayani. Selalu ada suara yang datang berkata begini, nanti aja, tahun depan aja pas udah kaya gitu misalnya. Ngapain gue mengampuni sekarang? Orangnya juga masih jahat. Jangan sekarang. Kalau dia udah berubah baru lo ampuni. Selalu dia akan berusaha membuat saudara jangan melakukan firman Tuhan hari itu. Detik itu Roh Kudus mengingatkan. Dia selalu berusaha untuk menunda. Dan ini sebenarnya katanya jerat yang paling parah, yang paling sering dialami. Paling ampuh di tangan iblis. Yaitu besok, nanti aja, jangan sekarang. Roh Kudus dorong saudara untuk baca Alkitab misalnya. Tapi saudara lagi asik nonton. Tapi Roh Kudus dorong, ayolah baca, ayolah berdoa. Saudara bilang gini, ntar habis nonton film. Tapi kalau saudara nonton film 3 jam, itu percayalah saudara, 3 jam saudara nonton film, habis nonton, udah capek pasti. Iya kan? Pas mau masuk kamar, mau berdoa, doanya pasti nggak bisa panjang-panjang. Cuma tinggal berdoa begini, Tuhan terima kasih untuk hari ini, berkat-Mu berlimpah, bangunkan aku besok pagi dan tubuh sehat segar bugar. Amin. Jebret gitu. Udah capek nonton soalnya. Mungkin malamnya mesti berdoa begini, Tuhan pokoknya besok pagi saya mau saat teduh. Bangunkan aku jam 4 pagi. Saya mau saat teduh dulu, baru saya mandi, sarapan, dan pergi kantor. Percayalah, Roh Kudus pasti bangunin saudara jam 4 pagi. Jam 4 memang saudara pasti terbangun. Tak gitu. Cuma kan memang gaya gravitasi bantal itu kuat sekali Bapak Ibu. Percayalah. Saudara-saudara, saya ini ngomong bukan saya udah menang semuanya nih. Kita juga masih bergumul, saudara-saudara ya. Masih berjuang. Tapi itulah kenyataannya. Bangun. Tapi aduh, ntar lagi deh. Masih ke pagi. Masih agak keburu lah. 4:30 lah saya saat teduh. Tidur lagi. Sehat. Bangun-bangun jam 6. Iya, udah jam 6. Mau nggak mau mesti cepet-cepet, buru-buru. Lewat lagi kan. So, saya mau katakan sering kali kita tuh miss. Apa tuh miss? Miss ya, apa? Kehilangan.
Kesempatan-kesempatan di mana Tuhan mau angkat kita, mau berkati kita, tapi karena kita gagal mentaati firman Tuhan, kita kehilangan berkatnya. Kadang-kadang kan Tuhan dorong kita untuk nabur, untuk beri. Sudah ditaruh di hati, ya ayo kasih, ayo beri. Cuma kesebenarnya, ntar aja, minggu depan. Padahal mungkin gara-gara sudah mentaati untuk memberi hari itu, Tuhan sudah siapkan berkat untuk ganti itu. Cuman karena sudah nunda, ya sudah, nggak jadi juga. Saudara-saudara, bicara soal tunda-tunda, saya termasuk yang ngalami. Dulu di gereja saya itu ada seorang ibu-ibu tua, ya, yang suka datang beribadah. Nah, saya ingat waktu itu, dia datang ibadah agak terlambat, dan duduk 3 kursi di depan saya. Jadi saya pas lagi duduk di belakang hari itu, dan dia duduk di depan saya, 3 kursi. Nah, waktu dia masuk ibadah, Roh Kudus seperti taruh di hati kan, nanti kalau pulang kasih transport. Iya, saya dalam hati, iya gue mau kasih transport. Nah, waktu selesai firman Tuhan disampaikan, pengkhotbahnya turun, ibu itu pergi ke toilet. Nah, Roh Kudus bilang, kasih sekarang aja. Seolah dia bilang, kasih sekarang aja. Tapi kasih bilang gini, ntar aja. Ntar pas habis ibadah lah. Itu percakapan di pikiran saya, di hati saya. Ntar habis ibadah saya kasih. Nah, sudah tahu kalau sudah habis ibadah kan, sama seperti tempat ini. Kalau habis ibadah kan pada rame ya. Shalom, aduh apa kabar, lama gak kelihatan gitu kan. Wih, iya tuh, rame lah pokoknya. Ngomong sana sini, ketemu teman dan sebagainya. Dan saya jadi kelupaan sama ibu itu. Pas saya ingat, aduh mana dia? Saya cari-cari, udah nggak ada, udah pulang. Jadi ya, nah saya tuh bilang gini, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, minggu depan saya bisa kasih. Saya tahu itu waktu itu saya masih kantor di Tanjung Duren. Tiba-tiba hari Senin diteleponi sama sekretariat, Pak, ada berita duka, kayaknya kita mesti bikin ibadah penghiburan. Kenapa? Itu Ibu Maria Pak meninggal. Hah? Aduh, saya tuh bukan masalah bikin ibadah penghiburan, kapan aja, no problem. Tapi masalah cerita hari Minggu kan. Coba kalau saya kasih transfer berapa sih? Paling 20.000. Kasih transport, mungkin dia sakit kan, Senin masih bisa ke puskesmas. Saya mikir jahatnya begini, minimal jangan mati Senin. Itu matinya Rebo, saudara, bukan Senin, sorry, Rebo. Minimal jangan mati Rebo, mati Sabtu. Jadi pas libur kan, ini gue mesti balik, aduh. Nah, artinya begini, saya miss ya, coba langsung taat kalau Roh Kudus dorong. Nah, seringkali kan kita juga, kalau sudah mau jujur nih, kita sering ngalami itu. Sudah didorong untuk mengampuni, sudah didorong untuk mengasihi, ya, sudah didorong untuk menabur. Tapi saya bilang gini, nanti aja. Akhirnya saudara menunda untuk mengalami berkat Tuhan lebih, untuk dipakai Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Yang sering mengalami angkat tangan ke bawah. Haleluya. Ke atas saja itu jujur ya. Saya ingat dulu waktu saya masih ketua youth, kita pernah bikin KKR youth di Batam. 2 malam bikin KKR youth. Jadi anak pengerja-pengerja Karsa Pemuda, kita bikin KKR. Pembicaranya adalah pendeta. Tapi kita jadi timnya gitu, tim misi. So, malam pertama KKR, pendetanya berkhotbah. Berapa banyak di anak muda di sini yang belum pernah terima Tuhan Yesus? Itu pada berlari itu anak-anak muda di Batam. Tahun 90-an ya, maju ke depan. Lalu didoakan. Dia bilang, kan soalnya dia bilang gini, mari yang belum pertama kali terima Tuhan Yesus, maju ke depan. Saya mau doakan secara pribadi. Jadi mereka lari, lalu didoain. Nah ada satu anak muda yang tidak maju ke depan. Tapi kita lihat cuma nangis di kursinya. Dia cuma nangis saja. Jadi kan kita samperin kan, maju aja biar didoain pendetanya. Apa dia jawab? Besok aja. Nah saudara-saudara, kita kan tidak maksa, karena memang besok itu memang masih ada KKR yang sama di tempat itu. Jadi waktu dia bilang besok aja, ya sudah, mungkin belum siap sekarang, besok tidak apa-apa. Nah saudara tahu, kita dikasih tahu kemudian, bahwa ternyata anak muda itu waktu dia pulang ke rumah, itu mengalami kecelakaan. Jadi dia nabrak pohon saudara, dan mati. Sudah tahu mati ya, mati itu katanya diajak ngobrol nggak mau, diajak makan nggak mau. Itu mati itu, udah mati ya, udah lewat maksudnya. So, artinya apa? Telat, ya. Coba lu terima Tuhan Yesus malam itu. Hari itu engkau diselamatkan, kan begitu. Tapi dia bilang apa? Besok aja. Dan iblis bilang enak aja lu bertobat besok, gua hajar lu, pak gitu, mati, telat. Sekarang kalau kita telat, sering kali telat, saudara, untuk mengalami lebih lagi, kemuliaan Tuhan lebih lagi, karena kita selalu tunda-tunda, nanti aja. Kadang-kala iblis tuh bisa bungkus dengan pikiran yang bagus loh, good idea. Ya jangan sekarang. Kayaknya gue lebih pintar dari Roh Kudus deh. Minggu depan pasnya. Percayalah, minggu depan udah mati dia. Ditolong sekarang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. So jangan tunda-tunda waktu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan,
Diangkat Tuhan lebih lagi. Jangan percaya, jangan setuju kalau iblis sudah begini, nanti aja, besok, ayo melayani. Ayo dong pelayanan. Tahun depan, jangan bulan depan, percayalah, bulan depan gue pelayanan. Bulan depan diajak, aduh belum siap, masih banyak kerjaan. Bulan depan, pokoknya tarsok, sampai Tuhan datang, belum sempat melayani. Haleluya. Tapi saya percaya tidak ada di ibadah pertama, kayaknya ada di ibadah kedua itu ya. Udah biarin aja, yang ibadah kedua nanti kita hajar lagi. Tapi saya percaya ibadah pertama sudah lulus ya, di jerat yang kedua. Sekarang kita lihat jerat yang ketiga. Kita ada 7 lah jeratnya. Jadi kira-kira selesai jam 11. Oh, nabrak jam. No. Coba kita lihat beberapa hal. Mungkin dapat 5 kali hari ini. Ibadah pertama. Sekarang yang kedua. Masih di Keluaran pasal 8. Kita lihat sekarang ayat yang ke-25. So, ini baru tulah ke berapa? Ke-4. Lalu Musa dan Harun datang lagi. Dan apa jawab Firaun kepada mereka? Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata apa? Pergilah. Persembahkanlah korban kepada Allahmu. Di mana? Di negeri ini. Jadi udah kena serangan kan, bubak. Akhirnya bilang, ya udah deh, maksa banget sih lu. Ya udah ibadah. Cuma jangan kemana-mana ya, tetap di sini katanya. Nah tadi kan saya sudah bilang, Mesir itu melambangkan dunia ini, keduniawian, ikatan, perbudakan atas dosa. Jadi jerat yang ketiga bisa begini, lu boleh ibadah sama Tuhan, boleh ke gereja, pelayanan, tapi tetap di negeriku. Artinya tetap di dalam dosa, tetap dikuasai oleh dosa, tetap hidup dalam kehidupan yang lama. Cuma bedanya sekarang udah ke gereja aja. Sudah berdoa, tapi apa yang dulu kita buat, yang namanya nipu, curang, bohong, rokok, semua dosa masih ada. Cuma sembunyi-sembunyi, dilakukannya di luar gereja. Kalau di gereja mah kayak malaikat semuanya, ya nggak sih? Shalom. Padahal tadi baru gampar istrinya tuh di rumah tuh. Cuma kalau di gereja kan shalom. So, ibu sama gini, boleh ke gereja, boleh ikut Tuhan, boleh percaya Yesus, tapi tetap di Mesir, tetap dalam dosa. Padahal kan Tuhan mau kita itu meninggalkan dosa. Arti gereja itu diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, eklesia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar, eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Jadi kami ini memang masih di dunia, masih hidup di dunia, masih hidup di Mesir. Tapi Tuhan bilang keluar dari sistem Mesir, dari cara hidup Mesir. Tapi bisa begini, nggak apa-apa, udah yang penting udah ke gereja. Tapi dosa jalan terus, zina jalan terus, ya rokok jalan terus. Saudara, judi jalan terus. Saudara, saya percaya hari-hari ini gembala sidang kita tekankan supaya kita nih semua mau sungguh-sungguh memperhatikan diri kita. Apakah hari-hari ini kita sedang berjalan dalam kekudusan atau kita masih tetap hidup dalam kehidupan kita yang lama. Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Allah. Hanya dengan berjalan dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan, engkau bisa melihat Tuhan katanya. Melihat Tuhan bicara soal melihat kemuliaan Tuhan, melihat berkat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Kekudusan menjadi kuncinya. Waktu orang Israel disuruh merebut tanah perjanjian. Dan kota yang pertama yang harus diruntuhkan adalah kota yang paling besar di utara. Namanya kota Yeriko. Dengan bentengnya yang tingginya 14 meter, lebar 7 meter. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Tuhan bilang begini sama Yosua. Di Yosua 3 ayat 5 kalau tidak salah. Tuhan berkata begini, bilang sama orang Israel, kuduskan dirimu hari ini, sebab besok aku akan melakukan perkara yang besar. So Tuhan bilang, siapin dirimu untuk alami mujizat besok, yaitu kuduskan dirimu. Jadi kekudusan kita hari ini, pilihan kita untuk meninggalkan dosa, untuk mentaati firman Tuhan. Ya, untuk tidak jadi orang Kristen KTP. KTP itu Kristen tanpa pertobatan, itu tuh KTP. Tapi kita benar-benar jadi orang Kristen yang benar, bukan Kristen kata teman saya, tapi Kristen, pengikut Kristus. Yaitu kita harus belajar meninggalkan dosa, supaya kita akan siap menyambut kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita besok dalam hidup kita. Pilihan kita hari ini menentukan apa yang akan kita alami besok. Hari ini sudah memilih untuk tidak mentaati Tuhan, sudah memilih untuk hidup menyakiti hati Tuhan. Jangan lupa, besok tidak hilang itu ganjarannya, besok sudah akan terima. Tapi kalau hari ini engkau memilih untuk hidup kudus, hidup mengasihi Tuhan, meninggalkan dosa, saudara juga besok tidak akan kehilangan upahnya. Tapi saya mau kasih tahu satu cerita, bukan satu cerita, satu tips lah. Mungkin saudara-saudara
Ya saya percaya banyak kita sudah tahu lah. Sudah tahu kan iblis itu kan bukan baru kemarin belajar jatuhin orang ya. Percayalah. Dia itu kan katanya bukan bukan penipu. Dia itu bapaknya penipu ya. So dia ahlinya lah. Dia tahu kalau kita itu dijatuhkan dalam waktu singkat. Artinya begini. Misalnya langsung disodorin kesempatan untuk berzina. Mungkin tidak akan jatuh. Karena langsung, waduh, ini ngapain ya? Ada penampakan gitu ya? Ada cobaan gitu. Mungkin kita bilang, enggak lah, darah Yesus. Gitu. Nah, iblis itu selalu bermain dalam hal yang kecil. Jadi gini, kata kuncinya begini, tidak ada dosa besar yang jatuh, yang terjadi tanpa dimulai dari dosa yang kecil-kecil. Nggak ada orang korupsi tanpa dimulai dari bohong, nipu kecil-kecil. Nggak ada orang hari pertama kerja langsung korupsi. Nggak ada. Pas pertama kali jadi direktur langsung berniat, gua mau korupsi. 5M, langsung diagendakan. Gimana caranya? Nggak mungkin. Itu mulai dari kecil-kecil ya. Nah, iblis juga begitu mainnya. Kalau dia langsung berkata, Miki, ayo buat dosa. Saya kan langsung bilang, enyahlah iblis. Ya nggak sih? Cuma Tuhan yang bisa ngomong langsung seperti itu. Tapi kalau iblis, dia tahu nggak bakal berhasil. Maka dia akan selalu kasih trik, ya, kasih cara untuk jatuhin kita. Dia akan datang dengan tipuan-tipuan kecil. Misalnya apa? Cobain Mik, lu buka dikit deh Mik situs ini, keren isinya. Waktu saya buka, oh gitu ya. Buka lagi ya, dia mulai dari kecil-kecil ya. Akhirnya jatuh ke dosa yang lebih besar. Jadi dimulai dari perkara-perkara yang sederhana. Saya lupa sudah pernah cerita di sini atau belum. Satu kali seorang pendeta dari Amerika namanya Tony Campolo. Dia itu pengajar yang luar biasa. Lalu dia cerita, satu kali dia diundang di sebuah gereja di Las Vegas. Waktu hari ini pertama kali dia pelayanan di Las Vegas katanya. Waktu dia mendarat di airport, dijemput sama gembalanya. Di dalam perjalanan menuju hotel, gembala itu ngeluh terus soal gereja di Las Vegas. Aduh Pak, tolong ya Pak ya doakan. Ini Pak, roh mamon Pak, roh judi kuat sekali di daerah ini. Jemaat itu susah sekali bertumbuh. Materialisme dan sebagainya gitu. Dia ngeluh terus, ini kasino-kasino juga sih, tambah marak, suguhan-suguhannya itu bikin orang jadi terjerat, terikat. Oke. Pas nyampe di hotel, si Tuan Campolo bilang begini, Bapak nih dari tadi ngeluh soal kasino, hotel saya aja ada kasinonya tuh. Memang nggak ada hotel yang nggak ada kasinonya? Kata si pendetanya, Pak, soalnya kalau hotel yang ada kasinonya, itu harganya selalu 1/4 lebih murah dari hotel-hotel yang nggak ada kasinonya, katanya. Nggak apa-apa ya Pak ya, di sini aja. Kan Bapak nggak mungkin main judi, kata gitu. Oke, terus pendetanya bilang begini, besok saya jemput ya, jam 10 saya jemput, ibadah jam 11. Alright, so besoknya katanya, Tony Campolo jam 10 kurang 5, sudah standby di lobi hotel. Lengkap jas, siap untuk dijemput. Tapi kan yang jemput belum datang. Lalu dia lihat-lihat, feeling, rupanya lantai lobi itu selantai dengan kasino. Dan kasinonya sudah buka. Wah, sudah ada orang yang main malah. Wih, gede banget kasinonya. So dia ngintip-ngintip, apa sih isinya? Gitu ya. Jam 10 tepat, yang jemput belum datang. Dia masih sabar menunggu, ya. Nah, tanpa sengaja katanya dia masukin tangannya di kantong jasnya yang sebelah kiri. Tiba-tiba ada ketemu koin. Nggak tahu 50 cents atau apalah berapalah. Pokoknya dia bilang ketemu koin. Dia, ini koin dari mana lagi nih koin? Jam 10 lebih 5, yang jemput belum datang. So mulai bosan kan ya. Tanpa sengaja juga dia berdiri di gang itu yang menghubungkan lobi dengan kasino. Dan paling pojok di sini ada mesin jackpot, saudara. So yang jemput belum datang, di tangan ada koin, ada mesin jackpot gitu ya. Terus dia iseng. Nah inilah iseng ya, iseng. Nggak sengaja, cuma main-main. Iseng masukin ke mesin jackpot. Cet, gitu, terus dia tarik. Cet, gitu. Terus dia bunyi. Pring, dapat jackpot dia. Itu koin pada jatuh. Rrrr, gitu. Sampai dia kaget. Aduh kenapa gue dapet, katanya. Nah terus mau diapain tuh koin? Masa dibiarin? Itu kan lumayan. Kalau udah penuh bisa banyak ya. Apa yang dia buat? Terpaksa kan. Aduh kenapa gue dapat sih. Jadi dia masukin koinnya. Sementara dia masukin, yang jemput datang. Mateng gue. Aduh. Jadi dia langsung cepet-cepet penuhin, cepet-cepet. Terus dia keluar katanya dari pintu kasino, muter masuk dari depan. Tapi waktu lagi jalan kan, itu kan penuh sama koin. Aduh, ketahuan deh gue. Jadi dia buka jasnya, dia gulung, terus ketemu, hai, halo, ayo jalan katanya. Terus di bus si pendetanya bilang gini, Pak nanti pakai jas ya, nanti dingin. Nah dia tuh bergumul di hati, aduh gue kasih tahu nggak ya. Tapi kalau gue nggak pakai jas kan nggak enak. Pendetanya pakai jas. Saya masa yang khotbah nggak pakai jas.
Tapi kalau gue pakai jas, ketahuan nih koin-koin. Akhirnya dalam pergumulannya, dia mau berkata jujur katanya. Terus dia bilang gini, Pak minta maaf ya Pak ya. Ini sebelumnya nggak sengaja Pak, cuma iseng Pak. Ini loh Pak, dia cerita bagaimana dia kejadian tadi. Jadi sekarang ya ini nih, banyak koin. Pendetanya lihat dia sambil berkata, ampun pendeta pagi-pagi udah main judi ya. Apakah dia sengaja? Nggak sengaja. Nah, iblis juga senangnya bikin begitu. Hancurin kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya tadinya nggak sengaja. Cuma bercanda-bercanda, berantem beneran ya. Cuma iseng-iseng buat lihat-lihat situs-situs, jadi kecanduan. Dia mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Cuma iseng-iseng godain pembantu, keterusan masuk kamar pembantu. Ya, kejadian dia tuh ya. Udah kejadian, bukannya bertobat, bikin lagi. Akhirnya keluaran, ya nggak sih? Bukannya bertobat, bikin lagi. Itu namanya nambah ya, bilangan ya. Bukannya bertobat, bikin lagi. Ulangan namanya. Ya, itu mah bukan sengaja, itu mah bukan iseng kali, itu memang doyan kayaknya. So, tapi kan dimulai dari yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu sama saudara, biarlah di tahun yang baru ini, mari kita jangan kompromi dengan dosa. Iblis memang kadang tidak sodorkan yang langsung. Nih, dia mulai dari kelemahan-kelemahan kita yang kecil-kecil. Yang kadang-kala dulu saya pikir tidak apa-apa. Tapi percayalah itu bakal apa-apa nanti. Kalau sudah sering dibuat, dia akan tambah besar. Dia akan nuntut lebih besar. Dosa melahirkan dosa. Sudah bohong sekali, maka dia akan melahirkan bohong-bohong berikutnya. Itulah dosa, itulah tipuan iblis. So Tuhan mau kita jangan kompromi sekarang. Udahlah yang namanya bohong-bohong, yang namanya curi-curi kesempatan. Berhenti sekarang. Satu hari engkau akan menuai apa atau menuai apa yang kamu tabur. Menuai kejatuhan. Karena semuanya itu sudah disiasati oleh iblis dari awal, dari semula. Sebab itu yang ketiga, kalau Tuhan bilang keluar dari Mesir, artinya mari kita tinggalkan dosa. Siang ini kita mau berkata, saya tidak mau lagi bikin dosa-dosa itu. Saya berdoa Roh Kudus ingatkan, dosa-dosa kecil yang rasanya sudah pikir tidak terlalu masalah lah. Nothing problem lah with that. Tapi satu hari akan jadi masalah. So bereskan dari sekarang sebelum dia menghancurkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat. Dua lagi deh ya. Masih ada waktu lah. Dua lagi. Baru 3 soalnya kan. Genepin 5. Yang kedua, yang keempat. Mari buka Keluaran pasal yang ke-10. Ke-10 lalu kita pilih ayat yang ke-11. Musa dan Harun datang lagi kepada Firaun dan minta, ayolah Fir, masih kuat lu. Ngomongnya gitu kali ya, ayolah Fir, gitu. Bebaskan orang Israel pergi. Ya, apa jawab Firaun katanya kepada Musa dan Harun? Bukan demikian, kamu boleh pergi. Okelah, lu boleh pergilah. Tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi yang keempat ini, mereka datang lagi. Firaun udah mulai kalah kan, mulai nyerah nih. Dia bilang gini, ya udah, mau ibadah ya. Aduh, ya udah pergi. Gigi. Kemana? Padang gurun ya. Ya udah gigi. Cuma jangan semua ya, enak aja. Laki-laki aja. Yang laki-laki aja. Yang perempuan, anak-anak tinggal. Nah ini saya mau bilang, ini jerat yang iblis sodorkan kepada keluarga-keluarga. Jadi begini, banyak sekali saya melihat anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga anak Tuhan. Yang artinya begini, orang tuanya melayani Tuhan, tapi anak-anaknya terhilang semua. Atau anak-anaknya semangat atau rajin, orang tuanya memang nggak pernah ke gereja. Nah, saudara pikir, ya tanggung jawab masing-masing. Memang keselamatan itu tanggung jawab masing-masing, tapi jangan lupa loh. Kan Tuhan berjanji begini, bukan Tuhan berjanji, ada firman Tuhan yang berkata begini. Kisah para Rasul 16 ayat 35. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Jadi Tuhan mau ya, dalam rancangan Tuhan yang sempurna, seisi rumah kita datang kepada Tuhan. Yosua waktu pesta perpisahan bukan pesta, pidato perpisahan. Senang ngomong pesta ya. Pidato perpisahan dengan umat Israel karena dia sudah mau lengser ke Prabon, dia sudah tua, ini waktunya alih generasi. Dia bilang begini, sudah ya, saya sudah kasih tahu semua apa yang Tuhan mau, saya sudah bagi semua wilayah ini, dan sekarang kalian tentukan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, berkat datang. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, kutuk datang. Tapi dia bilang begini, but as for me and my house, we will serve the Lord. Tapi buat gua dan keluarga gua, saya pastikan kami tetap melayani Tuhan. Yosua itu bertanggung jawab sama keluarganya. Bahwa gua nggak tahu lah soal lu, tapi keluargaku akan tetap melayani Tuhan. Semuanya.
Nah, artinya begini Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara yang sudah bertobat di dalam rumah, orang tua mungkin, anak belum. Saudara mesti bertanggung jawab supaya anak-anak saudara juga datang kepada Tuhan. Anak-anak muda, ya, yang sudah bertobat, lalu orang tuanya belum bertobat, saudara jangan pikir begini, kan saya sudah doain, biarlah Tuhan yang jamah. No, mesti aktif. Karena ayat yang berkata bahwa Tuhan mau seisi rumah diselamatkan, itu bukan berarti janji yang umum, artinya yang berlaku cuma asal diklaim jadi. Enggak. Sudah tahu waktu Paulus menobatkan kepala penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Sudah percaya. Maka keluargamu akan diselamatkan. Apa yang dia mesti buat? Dia bawa Paulus ke rumahnya dan layani keluarganya sehingga sak rumahnya terima Tuhan Yesus. Bayangin si kepala penjara cuma begini, oh terima kasih ya, jadi kalau saya sudah bertobat, seisi rumah saya diselamatkan. Iya, thank you. Udah selesai, bubar. No. Dia mesti bawa Paulus ke rumah, layani istri anaknya. Hal yang sama juga buat kita itu, saudara mesti mengerti. Kita itu yang sudah lebih dulu bertobat, kita itu menjadi buah sulung bagi keluarga kita, supaya keluarga kita juga datang kepada Tuhan. Apa yang saudara mesti lakukan? Doakan sudah pasti, tapi dilayani. Saya ketemu ada orang tua yang ngeluh sama anaknya. Pak Miki, itu anak saya pelayanan ya tempat Bapak ya? Iya, bagus Pak, rajin. Apa? Artinya dia juga tidak mau jelakin anaknya, dia begini, rajin ya? Iya Pak. Aduh, tapi kalau di rumah Pak, malasnya nggak kira-kira Pak. Ngelawan mulu, tapi katanya aktif pelayanan. Saya kan jadi, aduh nggak baik juga kan begitu ya. Bagaimana kamu bisa menangin orang tuamu kalau di gereja pelayanan, tapi di rumah orang tuanya itu sama sekali tidak dihormati, sama sekali nggak dianggap, disuruh mama, ke warung. Enggak capek, jatuh sendiri. Ini mic-nya suruh berhenti kali ya. Makanya dia jatuh. Oke, sampai mana lagi tadi? Ya itulah. Orang tua sudah, ke warung beli susu, misalnya apalah. Capek mah, baru pelayanan mah, capek, gue mau tidur. Sudah bisa bayangin gimana perasaan orang tua? Ya ampun, gara-gara pelayanan, gue suruh lu nggak mau. Sudah tidak akan jadi saksi di rumah. Nah itulah jerat iblis, supaya jangan sampai seluruh keluarga kita tuh bertobat. Dia selalu bikin supaya ada yang sungguh-sungguh, ada yang enggak. Di keluarga saya, arti saya punya ibu, bapak, dan adik satu. Yang paling terakhir bertobat itu mama saya. Jadi papa yang duluan bertobat, and then dia ajak anak-anak ke gereja. Tapi mama yang paling telat. Mama saya kan tidak ada ya. Itu juga tidak direkam kan ya. Nanti dihapusin ya yang ini ya. Oke. Kenapa paling telat? Karena paling malas ke gereja. Jadi kalau kita pagi-pagi udah siap-siap, dulu gereja kita di Blok M itu, di Interhouse namanya. Sudah pagi-pagi udah siap-siap, si mama nanti belum mandi, belum siap-siap. Terus, ma, ke gereja. Kata dia bilang gini, aduh, belum ke pasar. Nanti kalian pulang nggak ada makanan loh, katanya. Jadi dia nggak usah ke gereja, dia mau ke pasar aja belanja untuk siapin makan siang waktu kita pulang. Kesannya kan baik ya. Maksudnya dia siapin makan buat kita. Tapi kan intinya dia malas ke gereja. Akhirnya kemudian memang paling lambat. Nah ini saya saksikan, artinya begini, mari saudara. Saya punya teman gembala sidang. Jangan tanya gereja mana. Tapi 3 anak perempuannya, 3-tiganya kena narkoba. Sudah bisa bayangin, ya kita tidak boleh salahin orang tua sih ya. Tapi kita lihat sisi pelajarannya buat kita. Bahwa kami ini, setiap orang yang sudah bertobat di satu rumah, kita bertanggung jawab untuk orang-orang yang kita kasihi. Apalagi darah daging kita, untuk datang juga menyembah dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan mau cuma kita yang rajin, orang tua nggak rajin. Jangan mau orang tua yang rajin, anak-anak di rumah saja. Ya toh? Dan saudara pikir itu fine-fine aja. Oh enggak, satu hari diminta pertanggungjawaban. Anak lu yang di rumah mana? Kok nggak pernah ke gereja? Nggak pernah ikut Tuhan. Tapi saya berdoa kita semua menang untuk yang keempat ini. Kita mau seisi rumah kita. As for me and my house, we will serve the Lord. Yang terakhir. Kata terakhir itu kayaknya adalah kata kelegaan buat beberapa saudara ya. Akhirnya dia terakhir loh. Yang terakhir, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, Musa dan Harun datang lagi. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya apa? Kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta dengan kamu. Jadi yang kelima ini dia bilang gini, ya udah, pergi. Tapi ya, kambing domba tinggal ya, lu boleh pergi semua. Kalau saudara baca terusannya kan Musa bilang begini, terus kita mau ibadah pakai apa? Saudara-saudara, dalam ibadah perjanjian lama tidak pernah terlepas dengan yang namanya kurban. Selalu identik dengan persembahan.
Mereka kalau mau ibadah mesti bawa sesuatu di mezbah Tuhan. Entah kambing, domba, whatever. Pokoknya ada persembahan aja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Firaun bilang begini, boleh pergi, semuanya boleh, tapi kambing domba tinggal. Terus mau ditaruh apa di meja persembahan? Taruh anak gitu. Atau biarin kosong? No. Jadi yang kelima, jarat iblis yang kelima ialah begini, beribadah tapi tanpa korban. Tanpa ada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara, kalau sudah pelajari Alkitab, ternyata kekristenan itu identik dengan berkorban. Percayalah saudara, salah kalau kita selalu ajari orang, kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Iya sih, tapi itu kan hasil akhir. Tapi kekristenan itu selalu identik dengan pengorbanan. Matius 3:16, Yohanes 3:16 berkata begini, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Mengaruniakan itu artinya mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Semua dimulai dari pengorbanan. Saya mau kasih tahu juga satu rahasia buat Bapak Ibu Saudara. Percayalah, ini terakhir. Ini udah tutup. Bahwa, saudara kalau mau mengalami next level, jangan lupa kata berkorban. Karena berkorban itu kunci kita mengalami yang selanjutnya. Jadi banyak orang mencari harta. Percayalah, harta dicari hilang. Tapi kamu mesti berkorban. Apa? Memberi. Melayani Tuhan. Korban pujian. Korban-korban yang menyukakan hati Tuhan. Korban ketaatan. Dan waktu engkau mempersembahkan itu sebagai korban persembahan, baru berkat Tuhan turun. Selama ini, kita itu maaf ya, cuma mau langsung cari berkatnya, tapi tidak ada yang pernah dipersembahkan sama Tuhan. Hari ini Tuhan mau kalau ibadah, datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Apa? Hidup kita, pujian kita. Kita nyanyi bukan sekedar nyanyi, tapi karena kita ingin memuji Tuhan kita. Saya waktu menara doa hari Jumat kemarin, ini sungguh-sungguh tidak dikaitkan dengan hari Sabtu, tapi sungguh-sungguh kami dapat waktu rumah doa, bukan rumah doa, menara doa di tempat saya. Itu malam itu Tuhan berbicara waktu kami lagi menara doa. Bahwa katanya begini, kami ini pengerja-pengerja seringkali berdoa hanya mencari apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita mau. Jadi kita selalu mencari apa yang di tangan Tuhan. Mujizat, jiwa-jiwa, apalagi berkat, ya, hadirat, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita harus berhenti berdoa seperti itu. Kita harus mengutamakan, yaitu mencari pribadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya jadi sadar, selama ini saya tuh kan kayaknya mikirnya tuh gampang aja. Pokoknya kalau menara doa ya kita berdoa dong. Tuhan jiwa-jiwa. Tuhan berkati pembicara. Tuhan berkati yang datang, dia mau dilawat. Semua kan minta apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi saya tidak pernah cari Tuhannya secara pribadi. Menyembah dia, menyenangkan hatinya. Nah itu bocengli namanya ya. Apa tuh bocengli? Curang. Cuma mau apa yang Tuhan punya, tapi tidak terlalu suka si empunya. Tapi cuma mau yang dia punya. Tapi kalau kita mengerti bahwa hidup ini, dalam kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan, korban puji-pujian, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Maka di situ, api Tuhan turun, melawat persembahan kita, dan itu artinya kemuliaan, berkat, mujizat Tuhan turun dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Waktu saya sudah habis, sudah lewat malah. Mari. Jangan mengenal Tuhan lebih jauh, yaitu nama trapnya ialah begini. Iblis berusaha menutupi keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Bagi dunia ini, iblis berperan dalam setiap agama-agama yang bukan dari Tuhan. Sudah tahu sekarang kan banyak orang ikut New Age Movement, ikut humanisme. Satu aliran-aliran yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Mereka orang humanisme itu kan punya semboyan begini bunyinya. Manusia ialah Allah bagi dirinya sendiri katanya. There is no God. You are the God. Kamulah Tuhan bagi dirimu. Itu orang humanisme. Jadi mereka tidak perlu Tuhan. Karena ya, mau jadi apa kamu tergantung kamu. Dan iblis bermain di situ sehingga orang banyak tidak percaya Tuhan. Tapi bagi orang percaya, kita nggak usah ngomong mereka lah ya. Bagi orang percaya, iblis pun sering kali menjebak kita dengan perkara-perkara seperti ini. Yaitu iblis berusaha menutupi keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala melalui masalah, melalui pergumulan yang kita hadapi, di mana kita merasa persoalan ini cukup berat. Tapi banyak anak Tuhan yang begitu cepat berkata, Tuhan ada nggak sih? Tuhan tuh dengerin doa saya nggak sih? Sudah tahu itu sebenarnya pekerjaan iblis dalam hidup kita.
Dia berusaha menanamkan satu pengertian dalam hidup kita, yaitu seperti ini. Ngapain lu sungguh-sungguh ikut Tuhan? Emang Tuhan dengerin lu? Ya, emang buktinya mana gitu? Lu ke gereja berdoa gitu. Utang lu nggak bayar-bayar juga kok gitu, misalnya ya. Jadi kemudian kita mau jadi minder. Iya ya, gue kayaknya ke gereja, tapi kenapa begini-begini aja? Sudah tahu, semua perasaan-perasaan itu, semua perasaan-perasaan yang meragukan akan Tuhan, itu adalah bagian dari pekerjaan iblis untuk membuat saudara jangan bertumbuh dalam Tuhan. Tapi saya berdoa pagi ini yang hadir di ibadah pertama. Mari kita jangan kalah dengan jerat iblis yang pertama ini. Kita mau selalu berkata bahwa no matter what happen, itu bahasa Sunda. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan saat aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Cuma iblis kan tidak mau kamu percaya itu. Iblis mau bilang, tuh mana Tuhan gitu ya, mana buktinya. Satu kali di Amerika ada satu cerita yang saya baca tentang seorang profesor yang sangat pinter, ahli filsafat, tapi sayang dia ateis gitu, dia tidak percaya Tuhan. Lalu dia mengumumkan kuliahnya waktu itu, semua orang terpukau, waduh pinter banget nih profesor. Terus terakhir sebelum bubaran dia bilang begini katanya, saya mau ajukan 3 pertanyaan ya kepada semua kalian mahasiswa, tolong jawab dengan jujur, jangan bohong. Yang pertama, apakah di sini ada yang pernah melihat Tuhan? Yang pernah melihat Tuhan, rupa Tuhan? Semua kan jawab, belum pernah gitu. Oke. Yang kedua, apakah ada yang pernah mendengar suara Tuhan? Ya, ada yang pernah dengar suara Tuhan? Semua kan jawab lagi, belum pernah, Prof. Terakhir yang ketiga, apakah ada yang pernah meraba Tuhan? Pernah pegang Tuhan nggak? Semua kan bilang begini, belum pernah. Jadi kesimpulannya, Tuhan itu memang tidak ada katanya. Jadi semua orang kan pada bengong, oh ke situ larinya. Tiba-tiba ada yang nyelentuk dari belakang, Prof. Dia bilang gini, teman-teman, ada nggak sih yang pernah melihat otaknya profesor? Semua kan jawab, belum pernah gitu. Ada nggak yang pernah dengar suara dari otaknya profesor? Belum pernah. Ada nggak yang pernah pegang otaknya profesor? Belum pernah. Kesimpulannya, tuh profesor nggak ada otaknya kan? Lu apa? Iya, ada. Cuma ya begitulah. Kita bisa rasakan kepintarannya, pemikirannya, tapi emang nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa didengar. Nah, saya mau katakan seperti itu seringkali Tuhan memang dalam hidup kita. Karena ya memang tidak kelihatan, itulah dibutuhkan iman, amin ya. Tapi kita bisa merasakan kuasanya, pertolongannya, perlindungannya. Saya berdoa, saya suka dari lagu-lagu di awal tadi. Jangan pernah takut, karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatannya, perlindungannya, pertolongannya selalu nyata bagi orang yang percaya kepada Dia. Tapi kan iblis bilang, mana, udah berhenti ke gereja, ngapain lu rajin-rajin pagi-pagi udah datang, mending tidur aja, nonton tuh bola. Tadi pagi ada kejadian lucu ya, haleluya, sudahlah, yang nggak nonton bola pasti nggak tahu. Ya oke, udah nggak usah sungguh-sungguh ya, percuma kan, mana buktinya, mana pekerjaan Tuhan lalu. Dan banyak orang kena loh di situ. Tadinya sungguh-sungguh, tapi karena lihat, aduh masalah gua nggak kelar-kelar, persoalan gua nggak habis-habis, sekarang berubah setia. Well, saya bilang orang-orang itu kurang bertekun saja. Kurang menanti-nantikan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Kalau kita tetap percaya dan berharap kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua. Hilang ini. Ini kayak Pak Andri punya kayaknya. Hilang juga. Oke. Yang kedua Bapak Ibu. Sekarang Musa dan Harun setelah ditolak di hari pertama, mereka never give up ya. Tidak putus asa, mereka datang lagi. Cuman kan memang sudah dengan tulah. Di Keluaran pasal yang ke-8, ini baru tulah kedua memang. Musa dan Harun datang lagi ke Firaun. Ayolah, bebaskan orang Israel pergi. Nah ini, ayat 10. Apa jawab Firaun kepada Musa dan Harun? Katanya, apa? Besok katanya. Besok lu datang lagi. Nah saya mau bilang, ini katanya jerat yang kedua yang sering kali iblis pakai juga untuk membuat kita anak-anak Tuhan susah bertumbuh, susah mengalami berkat lebih lagi, susah mengalami kemuliaan lebih lagi. Yaitu iblis selalu datang dengan perkataan begini, besok. Besok ialah begini, pengertian besok ialah begini, menunda-nunda waktu untuk melakukan sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan. Itu besok tuh. Mari cek dalam diri saudara. Apakah hari-hari ini saudara sering kena seperti itu? Didorong oleh Roh Kudus untuk berbuat baik. Apa aja? Nolong orang, nabur. Didorong oleh Roh Kudus untuk ke gereja, untuk melayani. Selalu ada suara yang datang berkata begini, nanti aja, tahun depan aja pas udah kaya gitu misalnya.
Ngapain gue mengampuni sekarang? Orangnya juga masih jahat. Jangan sekarang. Kalau dia udah berubah, baru lo ampuni. Selalu dia akan berusaha membuat saudara jangan melakukan firman Tuhan hari itu. Detik itu Roh Kudus mengingatkan. Dia selalu berusaha untuk menunda. Dan ini sebenarnya katanya jerat yang paling parah, yang paling sering dialami. Paling ampuh di tangan iblis. Yaitu besok, nanti aja, jangan sekarang. Roh Kudus dorong saudara untuk baca Alkitab misalnya. Tapi saudara lagi asik nonton. Tapi Roh Kudus dorong, ayolah baca, ayolah berdoa. Saudara bilang gini, ntar habis nonton film. Tapi kalau saudara nonton film 3 jam, itu percayalah saudara, 3 jam saudara nonton film, habis nonton, udah capek pasti. Iya kan? Pas mau masuk kamar, mau berdoa, doanya pasti nggak bisa panjang-panjang. Cuma tinggal berdoa begini, Tuhan terima kasih untuk hari ini, berkat-Mu berlimpah, bangunkan aku besok pagi dan tubuh sehat segar bugar. Amin. Jebret gitu. Udah capek nonton soalnya. Mungkin malamnya mesti berdoa begini, Tuhan pokoknya besok pagi saya mau saat teduh. Bangunkan aku jam 4 pagi. Saya mau saat teduh dulu, baru saya mandi, sarapan, dan pergi kantor. Percayalah, Roh Kudus pasti bangunin saudara jam 4 pagi. Jam 4 memang saudara pasti terbangun. Tak gitu. Cuma kan memang gaya gravitasi bantal itu kuat sekali Bapak Ibu. Percayalah. Saudara-saudara, saya ini ngomong bukan saya udah menang semuanya nih. Kita juga masih bergumul, saudara-saudara ya. Masih berjuang. Tapi itulah kenyataannya. Bangun. Tapi aduh, ntar lagi deh. Masih ke pagi. Masih agak keburu lah. 4:30 lah saya teduh. Tidur lagi. Sehat. Bangun-bangun jam 6. Iya, udah jam 6. Mau nggak mau mesti cepet-cepet, buru-buru. Lewat lagi kan. So, saya mau katakan sering kali kita tuh miss. Apa tuh miss? Miss ya, apa? Kehilangan. Kesempatan-kesempatan di mana Tuhan mau angkat kita, mau berkati kita. Tapi karena kita gagal mentaati firman Tuhan, kita kehilangan berkatnya. Kadang-kadang kan Tuhan dorong kita untuk nabur, untuk beri. Sudah ditaruh di hati, ya ayo kasih, ayo beri. Cuma kesebenarnya, ntar aja, minggu depan. Padahal mungkin gara-gara sudah mentaati untuk memberi hari itu, Tuhan sudah siapkan berkat untuk ganti itu. Cuma karena sudah nunda, ya sudah, tidak jadi juga. Saudara-saudara, bicara soal tunda-tunda, saya termasuk yang alami. Dulu di gereja saya itu ada seorang ibu-ibu tua, ya, yang suka datang beribadah. Nah, saya ingat waktu itu dia datang ibadah agak terlambat dan duduk 3. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Di tempat ini ya Tuhan, dan ibadah kami pagi ini jadi spesial karena kehadiran-Mu ya Tuhan. Bukan karena musik yang kami dengar, nyanyian yang kami berikan, tapi karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kuasa firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini, urapi kami semua Tuhan. Biar kami penuh dengan roh, kami penuh dengan firman hari-hari ini. Supaya kami berkemenangan di tahun yang baru, tahun entering the next level ini. Pemulihan seutuhnya pasti terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya bersyukur sekali ada di tengah-tengah saudara pagi ini. Dan suasananya luar biasa ya. Terakhir saya datang mimbarnya masih di sini. Pokoknya nggak ada sini lah ya. Sekarang sudah lebih memanjang. Haleluya. Di ibadah yang pertama ini, saya mau ajak saudara membuka satu ayat terlebih dahulu yang disampaikan oleh gembala sidang kita waktu tadi kita dengar pastor message. Ayatnya itu diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Multimedianya belum keluar ya? Oke, itu dia. Mari baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi. 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Katakan amin. Haleluya. Saudara gembala sidang tadi katakan satu kalimat yang saya tangkap betul. Dia berkata begini, ini tahun entering the next level, artinya tahun di mana kita akan mengalami peperangan rohani yang dahsyat. Detailnya tentang visi itu akan sudah terima dari gembala, tapi saya mau stretch di satu kalimat itu. Bahwa saudara-saudara memang ini tahun entering the next level, tahun di mana Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar lagi, Tuhan membawa kita dalam level yang lebih tinggi.
Tuhan akan memulihkan seluruh hidup kita. Tapi jangan lupa, tahun ini juga, untuk kita mengalami the next level dalam hidup kita, maka kita akan melewati peperangan-peperangan rohani yang dahsyat. Nah, tapi bukan berarti kalau kita mengalami peperangan rohani, lalu kita enter the next level, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan bahwa dalam peperangan selalu ada dua hasil akhir. Amin ya. Kalau nggak menang, ya kalah. Kalau nggak kalah, ya menang. Selalu dua itu aja hasilnya dalam peperangan. Nah, saya percaya orang-orang yang kalah dalam peperangan, dia mah bukan naik level kali ya. Turun level, Bapak Ibu. Jadi siapa yang akan mengalami the next level dalam hidup kita? Yaitu orang-orang yang menang dalam peperangan-peperangan rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju sampai sini katakan amin. Haleluya. Jadi kita pasti mengalami next level melalui peperangan-peperangan rohani. Tapi kuncinya kita mesti menang. Pertanyaannya, siapa lawan kita dalam peperangan rohani? Alkitab berkata, iblis katanya ya. Ya, apa bahasa Chinese Pak? Mokwe, ya, right? Betul nggak? Mokwe, bukan cakwe ya Bapak Ibu. Kalau cakwe masih bisa dimakan. Ini nggak bisa dimakan tapi kuasanya besar juga. Namanya mokwe, iblis. Nah itu lawan kita katanya. Nah saudara, kenapa lawan? Atau pertanyaan begini, mulai kapan kami berperang melawan dia? Mulai kapan peperangan rohani itu dimulai dalam hidup kita melawan iblis? Jawabannya cuma satu. Detik pertama kita lahir baru terima Tuhan Yesus, itulah saat dimulainya peperangan rohani kita bersama dengan si iblis. Sampai Tuhan menjemput kita. Amin saudara. Nah kenapa kita harus berperang melawan dia? Karena saya percaya, kita semua tahu bahwa iblis sangat tidak setuju, sangat tidak bersedia waktu kita bertobat, waktu kita terima Tuhan Yesus. Artinya saudara melepaskan diri dari dia. Dulu kita dikuasai oleh iblis, hidup kita dikuasai oleh dia. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, semua dalam kontrol dia. Tapi gara-gara kita percaya Tuhan Yesus, roh kita diselamatkan. Kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi anak Allah. Maka saat itu, dia berhadapan dengan kita sebagai musuh. Dan dia akan berusaha dengan segala macam cara, segala macam upaya, tipu muslihat, jebakan demi jebakan. Supaya kita itu undur lagi dari Tuhan. Berubah setia. Kalaupun percaya, oke lah. Cuma sampai percaya. Jangan pernah berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah bertumbuh. Kalaupun percaya, jangan sampai hidupmu diubahkan. Jangan sampai hidupmu dipulihkan. Jangan sampai kamu diberkati. Dan itu yang iblis akan selalu kerjakan. Saudara-saudara, tapi puji Tuhan kan. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Tuhan itu memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Tolong multimedia tayangin. Yohanes 1:12 berkata begini, tetapi barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu dalam bahasa Yunani itu dipakai kata exousia. Bahasa Yunani memang punya beberapa kata untuk kata kuasa. Kadang-kala dipakai kata dunamos ya. Misalnya Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu kuasa dipakai kata dunamos. Artinya bicara soal kuasa supranatural, kemampuan untuk kita melakukan mujizat bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi kata kuasa yang dipakai di Yohanes 1:12 itu dipakai kata exousia. Exousia itu artinya otoritas atau authority. Dulu di luar Kristus kita tidak punya kuasa itu. Kita hidup di dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa. Semua itu pekerjaannya si jahat. Tapi gara-gara terima Tuhan Yesus, maka kuasa kebangkitan Kristus itu dianugerahkan dalam hidup kita. Diberikan dalam hidup kita. Kita diberikan otoritas yang dulu hilang karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi sekarang diberikan kembali. Dipulihkan kembali. Untuk kita pakai, untuk kita berjalan di dalam kuasa Allah itu. Untuk apa? Untuk mengalahkan setiap pekerjaan iblis yang ada dalam hidup kita. Saudara tahu waktu saudara lahir baru kan, maka yang pertama kali diselamatkan ialah roh saudara. Roh saudara terima Tuhan Yesus, maka roh saudara yang dipulihkan. Kapan saja saudara mati, Tuhan berikan keselamatan. Rohmu itu diberi tubuh kemuliaan. Tapi jangan lupa, masih ada jiwa dan ada tubuh yang belum diselamatkan. Yang harus kita proses setiap hari. Tidak mungkin orang baru pertama kali terima Tuhan Yesus, tiba-tiba jiwanya langsung berubah. Jadi baik, pikirannya jadi benar terus. Tidak ada, itu tidak kerjaan semalam, setahun juga tidak kelar. Tidak ada orang baru lahir baru, tiba-tiba tubuhnya ini sudah tidak pernah melakukan dosa lagi. Hawa nafsunya sudah mati semuanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kita harus kerjakan. Kita harus perangi, saudara-saudara, dalam hidup kita. Untuk kita rebut kembali setiap jengkal hidup kita, di jiwa, di tubuh kita, yang selama ini telah dikuasai oleh si jahat.
Saudara, saya ambil perumpamaan lah. Misalnya saya punya teman namanya Pak Edi. Pak Edi ini luar biasa. Ini umpama nih Pak Edi ini, saudara, dia punya tanah yang cukup luas di daerah mana Pak? Bapak punya tanah di mana Pak? Oh ya, kantor beliau itu di Rasuna Said ya. Misalnya dia punya tanah di daerah Rasuna Said itu 2 hektar. Dan 2 hektar luas ya Bapak Ibu ya. Di daerah yang segitiga yang ramai ya. Segitiga yang mahal. Nah tapi karena beliau itu masih ingin sekolah di Amerika, jadi dia nggak mau pakai tanah itu. Tanah warisan itu. Atau tanah dia beli, whatever. Dia nggak mau pakai. Dia mau sekolah dulu di Amerika, cari pengalaman ya. Cari modal dan sebagainya. Jadi dia tinggalin tanah 2 hektar itu kosong, tidak ada yang jaga selama misalnya 20 tahun. Dia lupa untuk titip orang bikinin pagar, titip orang untuk jagain. Dia cuma biarin dia terbuka. Saudara tahu, waktu dia kembali 20 tahun berikutnya, percayalah, dia tidak akan menjumpai, kata teman saya. Tapi Kristen, pengikut Kristus, yaitu kita harus belajar meninggalkan dosa. Supaya kita akan siap menyambut kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita besok dalam hidup kita. Pilihan kita hari ini menentukan apa yang akan kita alami besok. Hari ini sudah memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Sudah memilih untuk hidup menyakiti hati Tuhan. Jangan lupa, besok tidak hilang itu ganjarannya. Besok sudah akan terima. Tapi kalau hari ini engkau memilih untuk hidup kudus, hidup mengasihi Tuhan, meninggalkan dosa, saudara juga besok tidak akan kehilangan upahnya. Tapi saya mau kasih tahu satu cerita, bukan satu cerita, satu tips lah. Mungkin saudara-saudara, ya saya percaya banyak kita sudah tahu lah. Saudara tahu kan, iblis itu kan bukan baru kemarin belajar jatuhin orang ya. Percayalah, dia itu kan katanya bukan bukan penipu, dia itu bapaknya penipu ya. Dia ahlinya lah. Dia tahu kalau kita itu dijatuhkan dalam waktu singkat, artinya begini. Misalnya langsung disodorin kesempatan untuk berzina, mungkin tidak akan jatuh. Karena langsung, waduh, ini ngapain ya? Ada penampakan gitu ya. Ada cobaan gitu. Mungkin kita bilang, enggak lah, darah Yesus. Gitu. Nah, iblis itu selalu bermain dalam hal yang kecil. Jadi gini, kata kuncinya begini. Tidak ada dosa besar yang jatuh, yang terjadi tanpa dimulai dari dosa yang kecil-kecil. Nggak ada orang korupsi tanpa dimulai dari bohong, nipu kecil-kecil. Nggak ada orang hari pertama kerja langsung korupsi. Nggak ada. Pas pertama kali jadi direktur langsung berniat, gua mau korupsi. 5M langsung diagendakan. Gimana caranya? Nggak mungkin. Itu mulai dari kecil-kecil ya. Nah, iblis juga begitu mainnya. Kalau dia langsung berkata, Miki, ayo buat dosa. Saya kan langsung bilang, enyahlah iblis. Ya nggak sih? Cuma Tuhan yang bisa ngomong langsung seperti itu. Tapi kalau iblis, dia tahu tidak bakal berhasil. Maka dia akan selalu kasih trik, ya, kasih cara untuk jatuhin kita. Dia akan datang dengan tipuan-tipuan kecil. Misalnya apa? Cobain Mik, lu buka dikit deh Mik situs ini, keren isinya. Waktu saya buka, oh gitu ya. Buka lagi ya, dia mulai dari kecil-kecil ya. Akhirnya jatuh ke dosa yang lebih besar. Jadi dimulai dari perkara-perkara yang sederhana. Saya lupa sudah pernah cerita di sini atau belum. Satu kali seorang pendeta dari Amerika namanya Tony Campolo. Dia itu pengajar yang luar biasa. Lalu dia cerita, satu kali dia diundang di sebuah gereja di Las Vegas. Waktu hari ini pertama kali dia pelayanan di Las Vegas katanya. Waktu dia mendarat di airport, dijemput sama gembalanya. Di dalam perjalanan menuju hotel, gembala itu ngeluh terus soal gereja di Las Vegas. Aduh Pak, tolong ya Pak ya doakan. Ini Pak, roh mamon Pak, roh judi kuat sekali di daerah ini. Jemaat itu susah sekali bertumbuh. Materialisme dan sebagainya gitu. Dia ngeluh terus, ini kasino-kasino juga sih, tambah marak, suguhan-suguhannya itu bikin orang jadi terjerat, terikat. Oke. Pas nyampe di hotel, si Tuan Campolo bilang begini, Bapak nih dari tadi ngeluh soal kasino, hotel saya aja ada kasinonya tuh. Emang nggak ada hotel yang nggak ada kasinonya? Kata si pendetanya, Pak, soalnya kalau hotel yang ada kasinonya, itu harganya selalu 1/4 lebih murah dari hotel-hotel yang nggak ada kasinonya, katanya. Nggak apa-apa ya Pak ya, di sini aja. Kan Bapak nggak mungkin main judi, kata gitu. Oke, terus pendetanya bilang begini, besok saya jemput ya, jam 10 saya jemput, ibadah jam 11. Alright, so besoknya katanya, Tony Campolo jam 10 kurang 5, sudah standby di lobi hotel. Lengkap jas, siap untuk dijemput. Tapi kan yang jemput belum datang. Lalu dia lihat-lihat, feeling, rupanya lantai lobi itu selantai dengan kasino. Dan kasinonya sudah buka. Wah, sudah ada orang yang main malah. Wih, gede banget kasinonya. So dia ngintip-ngintip, apa sih isinya? Gitu ya. Jam 10 tepat, yang jemput belum datang.
Dia masih sabar menunggu, ya. Nah, tanpa sengaja katanya dia masukin tangannya di kantong jasnya yang sebelah kiri. Tiba-tiba ada ketemu koin. Koin. Nggak tahu 50 cents atau apalah berapalah. Pokoknya dia bilang ketemu koin. Ini koin dari mana lagi nih koin? Jam 10:05 yang jemput belum datang. So mulai bosan kan ya. Tanpa sengaja juga dia berdiri di gang itu yang menghubungkan lobi dengan kasino. Dan paling pojok di sini ada mesin jackpot, saudara. So yang jemput belum datang, di tangan ada koin, ada mesin jackpot gitu ya. Terus dia iseng. Nah inilah iseng ya, iseng. Nggak sengaja, cuma main-main. Iseng masukin ke mesin jackpot, cet gitu, terus dia tarik, cet gitu, terus dia bunyi, pring. Dapat jackpot dia. Itu koin pada jatuh, gitu. Sampai dia kaget, aduh kenapa gue dapet, katanya. Nah terus mau diapain tuh koin? Masa dibiarin? Itu kan lumayan, kalau udah penuh bisa banyak ya. Apa yang dia buat? Terpaksa kan? Aduh, kenapa gue dapat sih? Jadi dia masukin koinnya. Sementara dia masukin, yang jemput datang. Mateng gue. Aduh. Jadi dia langsung cepet-cepet penuhin, cepet-cepet. Terus dia keluar katanya dari pintu kasino, muter, masuk dari depan. Tapi waktu lagi jalan kan, itu kan penuh sama koin. Aduh, ketahuan deh gue. Jadi dia buka jasnya, dia gulung, terus ketemu, hai, halo, ayo jalan katanya. Terus di bus si pendetanya bilang gini, Pak nanti pakai jas ya, nanti dingin. Nah dia tuh bergumul di hati, aduh gue kasih tahu nggak ya. Tapi kalau gue nggak pakai jas kan nggak enak. Pendetanya pakai jas, saya masa yang khotbah nggak pakai jas. Tapi kalau gue pakai jas, ketahuan nih koin-koin. Akhirnya dalam pergumulannya, dia mau berkata jujur katanya. Terus dia bilang gini, Pak minta maaf ya Pak ya. Ini sebelumnya nggak sengaja Pak, cuma iseng Pak. Ini loh Pak, dia cerita bagaimana dia kejadian tadi. Jadi sekarang ya ini nih, banyak koin. Pendetanya lihat dia sambil berkata, ampun pendeta pagi-pagi udah main judi ya. Apakah dia sengaja? Nggak sengaja. Nah, iblis juga senangnya bikin begitu. Hancurin kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya tadinya nggak sengaja. Cuma bercanda-bercanda, berantem beneran, ya. Cuma iseng-iseng buat lihat-lihat situs-situs, jadi kecanduan. Dia mulai dari yang kecil-kecil, ya. Cuma iseng-iseng godain pembantu, keterusan masuk kamar pembantu. Ya, kejadian dia tuh ya. Udah kejadian, bukannya bertobat, bikin lagi. Akhirnya keluaran, ya nggak sih? Bukannya bertobat, bikin lagi. Itu namanya nambah ya, bilangan ya. Bukannya bertobat, bikin lagi. Ulangan namanya. Ya, itu mah bukan sengaja, itu mah bukan iseng kali, itu memang doyan kayaknya. So, tapi kan dimulai dari yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu sama saudara, biarlah di tahun yang baru ini, mari kita jangan kompromi dengan dosa. Iblis memang kadang tidak sodorkan yang langsung. Dia mulai dari kelemahan-kelemahan kita yang kecil-kecil. Yang kadang-kala dulu saya pikir tidak apa-apa. Tapi percayalah itu bakal apa-apa nanti. Kalau sudah sering dibuat, dia akan tambah besar. Dia akan nuntut lebih besar. Dosa melahirkan dosa. Sudah bohong sekali, maka dia akan melahirkan bohong-bohong berikutnya. Itulah dosa, itulah tipuan iblis. So Tuhan mau kita jangan kompromi sekarang. Udahlah yang namanya bohong-bohong, yang namanya curi-curi kesempatan. Berhenti sekarang. Satu hari engkau akan menuai. Menuai apa? Atau menuai apa yang kamu tabur. Menuai kejatuhan. Karena semuanya itu sudah disiasati oleh iblis. Dari awal, dari semula. Sebab itu yang ketiga. Kalau Tuhan bilang keluar dari Mesir. Artinya mari kita tinggalkan dosa. Siang ini kita mau berkata saya tidak mau lagi bikin dosa-dosa itu. Saya berdoa Roh Kudus ingatkan. Dosa-dosa kecil. Yang rasanya sudah pikir tidak terlalu masalah lah. Nothing problem lah with that. Tapi satu hari akan jadi masalah. So bereskan dari sekarang. Sebelum dia menghancurkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat. Dua lagi deh ya. Masih ada waktu lah. Dua lagi. Baru 3 soalnya kan. Genepin 5. Yang kedua. Yang keempat. Mari buka Keluaran pasal yang ke-10. Ke-10 lalu kita pilih ayat yang ke-11. Musa dan Harun datang lagi kepada Firaun. Dan minta, ayolah Fir, masih kuat lu. Ngomongnya gitu kali ya. Ayolah Fir, gitu. Bebaskan orang Israel pergi. Ya, apa jawab Firaun katanya kepada Musa dan Harun? Bukan demikian. Kamu boleh berkursi di depan saya. Jadi saya pas lagi duduk di belakang hari itu. Dan dia duduk di depan saya. 3 kursi. Nah waktu dia masuk ibadah. Roh Kudus seperti taruh di hati kan. Nanti kalau pulang kasih transport. Iya. Saya dalam hati, iya gue mau kasih transport. Nah waktu selesai firman Tuhan disampaikan. Pengkhotbahnya turun. Ibu itu pergi ke toilet. Nah Roh Kudus bilang.
kasih sekarang aja. Seolah dia bilang, kasih sekarang aja. Tapi kan saya bilang gini, ntar aja. Ntar pas habis ibadah lah. Itu percakapan di pikiran saya, di hati saya. Ntar habis ibadah saya kasih. Nah, sudah tahu kalau sudah habis ibadah kan, sama seperti tempat ini. Kalau habis ibadah kan pada rame ya. Shalom, aduh apa kabar, lama gak kelihatan gitu kan. Wih, iya toh, rame lah pokoknya. Ngomong sana sini, ketemu teman dan sebagainya. Dan saya jadi kelupaan sama ibu itu. Pas saya ingat, aduh mana dia? Saya cari-cari, udah gak ada, udah pulang. Jadi ya, nah saya tuh bilang gini, ya sudahlah, gak apa-apa lah, minggu depan saya bisa kasih. Sudah tahu itu waktu itu saya masih kantor di Tanjung Duren. Tiba-tiba hari Senin diteleponi sama sekretariat, Pak, ada berita duka, kayaknya kita mesti bikin ibadah penghiburan. Kenapa? Itu Ibu Maria Pak meninggal. Hah? Aduh, saya tuh bukan masalah bikin ibadah penghiburan, kapan aja, no problem. Tapi masalah cerita hari Minggu kan. Coba kalau saya kasih transfer berapa sih? Paling 20.000. Kasih transport, mungkin dia sakit kan, Senin masih bisa ke puskesmas. Saya mikir jahatnya begini, minimal jangan mati Senin. Itu matinya Rebo, bukan Senin, sorry, Rebo. Minimal jangan mati Rebo, mati Sabtu. Jadi pas libur kan, ini gue mesti balik, aduh. Nah, artinya begini, saya miss ya, coba langsung taat kalau Roh Kudus dorong. Nah, seringkali kan kita juga, kalau sudah mau jujur nih, kita sering ngalami itu. Sudah didorong untuk mengampuni, sudah didorong untuk mengasihi. Ya, sudah didorong untuk menabur. Tapi saya bilang gini, nanti aja. Akhirnya saya sudah menunda untuk mengalami berkat Tuhan lebih, untuk dipakai Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Yang sering mengalami angkat tangan ke bawah. Haleluya. Ke atas saja itu jujur ya. Saya ingat dulu waktu saya masih ketua youth, kita pernah bikin KKR Youth di Batam. 2 malam bikin KKR Youth. Jadi anak pengerja Karsa Muda, kita bikin KKR. Pembicaranya adalah pendeta. Tapi kita jadi timnya gitu, tim misi. So, malam pertama KKR, pendetanya berkhotbah. Berapa banyak di anak muda di sini yang belum pernah terima Tuhan Yesus. Itu pada berlari itu anak-anak muda di Batam. Tahun 90-an ya, maju ke depan. Lalu didoakan. Dia bilang, kan soalnya dia bilang gini, mari yang belum pertama kali terima Tuhan Yesus, maju ke depan. Saya mau doakan secara pribadi. Jadi mereka lari, lalu didoain. Nah ada satu anak muda yang tidak maju ke depan. Tapi kita lihat cuma nangis di kursinya. Dia cuma nangis saja. Jadi kan kita samperin kan, maju aja biar didoain pendetanya. Apa dia jawab? Besok aja. Nah saudara-saudara, kita kan tidak maksa. Karena memang besok itu memang masih ada KKR yang sama di tempat itu. Jadi waktu dia bilang besok aja, ya sudah mungkin belum siap sekarang, besok enggak apa-apa. Nah, saudara tahu, kita dikasih tahu kemudian bahwa ternyata anak muda itu waktu dia pulang ke rumah itu mengalami kecelakaan. Jadi dia nabrak pohon, saudara, dan mati. Sudah tahu mati ya? Mati itu katanya diajak ngobrol nggak mau, diajak makan nggak mau. Itu mati itu, udah mati ya, udah lewat maksudnya. So, artinya apa? Telat, ya. Coba lu terima Tuhan Yesus malam itu. Hari itu engkau diselamatkan, kan begitu. Tapi dia bilang apa? Besok aja. Dan iblis bilang enak aja lu bertobat besok, gua hajar lu, pak gitu, mati, telat. Sekarang kalau kita telat, sering kali telat, saudara, untuk mengalami lebih lagi, kemuliaan Tuhan lebih lagi, karena kita selalu tunda-tunda, nanti aja. Kadang-kala iblis tuh bisa bungkus dengan pikiran yang bagus loh, good idea. Ya jangan sekarang. Kayaknya gue lebih pintar dari Roh Kudus deh. Minggu depan pasnya, percayalah, minggu depan udah mati dia, ditolong sekarang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. So jangan tunda-tunda waktu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, diangkat Tuhan lebih lagi. Jangan percaya, jangan setuju kalau iblis sudah begini. Nanti aja, besok, ayo melayani. Ayo dong pelayanan. Tahun depan, bulan depan. Percayalah, bulan depan gue pelayanan. Bulan depan diajak. Aduh belum siap, masih banyak kerjaan. Bulan depan, pokoknya tarsok. Sampai Tuhan datang, belum sempat melayani. Haleluya. Tapi saya percaya tidak ada di ibadah pertama. Kayaknya ada di ibadah kedua itu ya. Udah biarin aja, yang ibadah kedua nanti kita hajar lagi. Tapi saya percaya ibadah pertama sudah lulus ya. Di jerat yang kedua. Sekarang kita lihat jerat yang ketiga. Kita ada 7 lah jeratnya. Jadi kira-kira selesai jam 11. Oh nabrak jam. No. Coba kita lihat beberapa hal. Mungkin dapat 5 kali hari ini. Ibadah pertama. Sekarang yang kedua. Masih di Keluaran pasal 8. Kita lihat sekarang ayat yang ke-25. So, ini baru tulah ke berapa? Ke-4. Lalu Musa dan Harun datang lagi. Dan apa jawab Firaun kepada mereka? Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata apa? Pergilah
Persembahkanlah korban kepada Allahmu. Di mana? Di negeri ini. Jadi udah kena serangan kan, bubak. Akhirnya bilang, ya udah deh, maksa banget sih lu. Ya udah ibadah. Cuma jangan kemana-mana ya, tetap di sini katanya. Nah tadi kan saya sudah bilang, Mesir itu melambangkan dunia ini, keduniawian, ikatan, perbudakan atas dosa. Jadi jerat yang ketiga bisa begini, lu boleh ibadah sama Tuhan, boleh ke gereja, pelayanan, tapi tetap di negeriku. Artinya tetap di dalam dosa, tetap dikuasai oleh dosa, tetap hidup dalam kehidupan yang lama. Cuma bedanya sekarang udah ke gereja aja. Sudah berdoa, tapi apa yang dulu kita buat, yang namanya nipu, curang, bohong, rokok, semua dosa masih ada. Cuma sembunyi-sembunyi, dilakukannya di luar gereja. Kalau di gereja mah kayak malaikat semuanya, ya nggak sih? Shalom. Padahal tadi baru gampar istrinya tuh di rumah tuh. Cuma kalau di gereja kan shalom. So ibu semua begini, boleh ke gereja, boleh ikut Tuhan, boleh percaya Yesus, tapi tetap di Mesir, tetap dalam dosa. Padahal kan Tuhan mau kita itu meninggalkan dosa. Arti gereja itu diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, eklesia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar, eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Jadi kami ini memang masih di dunia, masih hidup di dunia, masih hidup di Mesir. Tapi Tuhan bilang keluar dari sistem Mesir, dari cara hidup Mesir. Tapi bisa begini, nggak apa-apa, udah yang penting udah ke gereja. Tapi dosa jalan terus, zina jalan terus, ya rokok jalan terus. Saudara, judi jalan terus. Saudara, saya percaya hari-hari ini Gembala Sidang kita tekankan supaya kita nih semua mau sungguh-sungguh memperhatikan diri kita. Apakah hari-hari ini kita sedang berjalan dalam kekudusan atau kita masih tetap hidup dalam kehidupan kita yang lama. Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Allah. Hanya dengan berjalan dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan, engkau bisa melihat Tuhan katanya. Melihat Tuhan bicara soal melihat kemuliaan Tuhan, melihat berkat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Kekudusan menjadi kuncinya. Waktu orang Israel disuruh merebut tanah perjanjian, dan kota yang pertama yang harus diruntuhkan adalah kota yang paling besar di utara, namanya kota Yeriko, dengan bentengnya yang tingginya 14 meter, lebar 7 meter. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Tuhan bilang begini sama Yosua, di Yosua 3 ayat 5 kalau tidak salah. Tuhan berkata begini, bilang sama orang Israel, kuduskan dirimu hari ini, sebab besok aku akan melakukan perkara yang besar. So Tuhan bilang, siapin dirimu untuk alami mujizat besok, yaitu kuduskan dirimu. Jadi kekudusan kita hari ini, pilihan kita untuk meninggalkan dosa, untuk mentaati firman Tuhan, ya, untuk tidak jadi orang Kristen KTP. KTP itu Kristen tanpa pertobatan, itu tuh KTP. Tapi kita benar-benar jadi orang Kristen yang benar, bukan Kristen. Tanah 2 hektar itu tetap kosong. Amin. Jangankan 20 tahun, 2 tahun aja, maka tanah itu sudah akan penuh dengan tenda-tenda, ya, gubuk-gubuk, lapak-lapak, orang numpang hidup di situ. Yang kalau malam-malam mereka keluar dorong gerobak dan berkata, sate gitu ya. Ya, orang Madura udah mampir di situ ya, saudara. Nah kan 20 tahun dia datang, wah, kok sudah banyak orang nih tinggal di tanah gua. Dia kan bilang gini, Bapak Ibu, sorry ya, ini tanah milik saya. Saya kasih waktu 1 minggu, tolong kosongkan tanah ini. Saya mau pakai, saya mau bikin apartemen di sini, saya mau bikin kantor di sini. Apakah orang-orang itu akan berkata begini, Pak Edi, thank you ya Pak, aduh udah 20 tahun kita tinggal di sini, terima kasih Pak, kita akan secepatnya pergi dari tempat ini. Percayalah, mereka tidak akan berkata seperti itu. Ya, mereka lakukan ialah malah celuritnya dikeluarin dan berkata, tak sate sampean. Ya, udah beranak cucu gue di sini. Ya. Masa ini bukan tanah lu, ini tanah milik Allah katanya. Susah banget ngeluarin mereka ya. Apa yang dia mesti buat? Dia datang ke pengadilan dan urus perkaranya. Dia kasih lihat semua bukti-bukti bahwa itu tanah milik saya. Pengadilan ketok palu, itu tanah milik Pak Edi. Dia bosok. Nih lihat nih, ini surat jelas-jelas tanah saya. Ini pengakuan dari negara. Tetap mereka tidak mau keluar. Apa yang dia mesti buat? Dia mesti bayarin aparat, tentara atau apalah, Satpol PP untuk gusur mereka jengkal demi jengkal dari tanahnya dia. Jelas-jelas tanahnya dia, tapi untuk keluarin mereka, dia mesti perangi mereka satu persatu. Hal yang sama juga berlaku buat hidup saya dan saudara Bapak Ibu. Waktu engkau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi,
rohmu diselamatkan. Tapi ingat, di jiwa ini, di tubuh ini, iblis masih bercokol. Dengan apa? Pola pikir, cara kita bertutur kata, cara kita bersikap sama orang, cara kita bertingkah laku setiap hari. Dia masih berkuasa di situ. Dan itu yang kita mesti perangi dia tiap hari, setiap jengkal kita mesti usir dalam hidup kita. Dan waktu kita berkemenangan, kita menang. Di situ kita go to the next level, to the next level, to the next level. Setuju, katakan amin. Sebab itu Pak Niko sampaikan memang mau next level, siap-siap peperangan rohani. Bukan apa-apa, untuk bersihkan kita. Supaya kita jadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita naik ke level yang lebih tinggi. Nah, dalam hal mana saja iblis itu berkuasa atas kita, atau dia itu kuasai kita. Kemarin Pak Niko sudah singgung soal 3 hal yang di Matius pasal 4. Tapi pagi ini saya mau share kepada saudara satu pengajaran yang bagus sekali dari seorang pendiri YWAM namanya Lawrence Cunningham, yang Pak Niko kemarin sitir juga. Bukan sitir, dia ketemu dengan pendiri ini, orang hebat ini saudara. Pendiri YWAM ini orang hebat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah belajar beberapa hal dari bahan-bahannya dia. Nah, saya mau sharekan kepada saudara pagi ini. Mari buka dengan saya Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal yang kelima. Perikopnya berjudul Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Nah, dalam beberapa ayat ke depan ini saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa jebakan, beberapa trap. Apa itu trap? Ya, jebakan ya saudara. Tipu muslihat. Jerat yang iblis pasang, iblis sodorkan kepada manusia supaya jangan sampai bertobat, supaya jangan sampai kenal Tuhan lebih jauh, supaya jangan sungguh-sungguh melayani Tuhan, supaya jangan mengalami kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Nah, ini yang selalu dia sodorkan, yang kadang-kala bersembunyi di balik kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi saudara mesti tahu, itu semua tipu muslihatnya si iblis, saudara. Yang kita mesti kalahkan, kita mesti perangi, kita mesti patahkan. Kalau sudah mau go to the next level. Ayat 1 berkata begini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara, kitab Keluaran kan mengisahkan bagaimana orang Israel yang diperbudak di Mesir setelah Yusuf itu meninggal. Lalu bangkit katanya seorang raja, seorang Firaun yang tidak kenal Yusuf sama sekali. Tidak pernah tahu jasa-jasanya Yusuf. Dan dia bilang begini, kalau di pasal 1 saudara baca, dia bilang begini, ini orang Yahudi enak banget di sini ya. Kayaknya banyakan mereka sekarang dari kita. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi daerah kita. Mulai sekarang tidak boleh begitu. Kita mesti siksa mereka, kita mesti jadikan mereka budak-budak kita untuk bekerja bagi kita. Dan selama 400 tahun mereka itu diperbudak oleh Firaun-Firaun yang memerintah di Mesir untuk jadikan ya apa saja yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kasar di Mesir. Lalu kan mereka berseru-seru, mereka ingat, aduh kita kan punya Allah yang hebat, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Mereka berdoa minta tolong, lalu Tuhan mengutus Musa. Tapi kan Musa nolak, gue gak pinter ngomong, gue kan gegagap katanya. Kata Tuhan, tenang aja, ntar Harun yang buat ngomong sama kamu. So mereka berdua datang menghadap Firaun untuk minta izin supaya orang Israel dibebaskan keluar dari tanah Mesir, pergi kembali ke tanah perjanjian, tanah yang memang dijanjikan buat mereka. Pertanyaannya, apakah Firaun dengan serta-merta berkata begini, oh iya, udah lama gue tunggu orang-orang kayak lo nih, cepetan bawa mereka pergi, bawa mereka jauh-jauh dari sini. Nggak begitu Bapak Ibu, Firaun bilang begini, enak aja lu, mana bisa gue biarin mereka lepas, ntar yang kerja buat gue siapa? Jadi Firaun nggak mau lepaskan mereka. Tahukah saudara, bahwa perjanjian lama itu, hampir semua kisah di perjanjian lama, itu merupakan tipologi dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Semua cerita fisik di perjanjian lama, sebenarnya arti rohaninya itu digenapi di perjanjian baru. Aduh kalau mau cerita mah kita kayak belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Misalnya baptisan air, baptisan Roh Kudus, apa cuma ada di perjanjian baru? Enggak, semuanya sudah terjadi di perjanjian lama. Cuma mereka fisiknya. Mereka tenggelam, mereka jalan di bawah laut Teberau, itu katanya dibaptis dalam air. Mereka dipimpin oleh awan dan tiang api, ya. Itu bicara soal dibaptis dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi banyak cerita di perjanjian lama yang merupakan tipologi dari perjanjian baru. Nah, Firaun itu melambangkan iblis, saudara-saudara.
Ya, kan dia berkuasa atas Mesir. Apa itu Mesir? Mesir itu bicara soal dunia ini, keduniawian, perbudakan akan dosa. Orang Israel diperbudak di Mesir. Kita dulu, sebelum terima Tuhan Yesus, kita pun diperbudak oleh iblis. Di Mesir ini, di dunia ini, yang gelap ini, yang telah dikuasai oleh dia. Ya, Musa itu lambang Tuhan Yesus. Ya, di perjanjian lama. Sama seperti Musa diutus oleh Tuhan ke Mesir untuk bawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kembali ke tanah perjanjian. Begitu juga Tuhan Yesus diutus oleh Bapa dari sorga, turun ke Mesir, turun ke dunia ini. Untuk apa? Bawa kita keluar dari perbudakan dosa di Mesir, di dunia ini, untuk dipindahkan kepada hidup yang kekal. Amin. So, semua ini punya arti rohaninya. So, Musa itu lambang daripada Tuhan Yesus. Ya, Israel tentu secara jasmani mereka Israel, tapi kamilah Israel rohani itu. Ya, Mesir, ya, bisa soal keduniawian, perbudakan atas dosa, penguasa Mesir, Firaun. Siapa penguasa dunia yang gelap ini? Sibolis, ya, Mokwe, ya, iblis, saudara. Nah, sama seperti Musa datang berkata, biarkan mereka pergi. Enak aja, nggak boleh. Nah, mari kita lihat dengan cepat beberapa jebakan, beberapa hal yang iblis ucapkan, yang sebenarnya kita perhatikan inilah tipu muslihat dia. Yang pertama, ayat yang kedua. Saya baru mulai panas, Bapak Ibu. Tadi kedinginan di situ. Yang kedua, ayat yang kedua Firaun berkata begini. Tetapi Firaun berkata apa? Baca. Siapakah? Yang keras bacanya kayaknya cuma ada 10. Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jebakan yang pertama yang iblis berikan kepada manusia sehingga orang susah untuk bertemu dengan Tuhan, susah untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun sudah percaya, jangan terus sungguh-sungguh.